menyatakan Isa itu untuk seluruh umat manusia, pelagian dari Romawi dan Yunani. Dia hanya contoh bagi Bani Israel. Lalu dikatakan wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma. Jadi dia menyatakan datang kepada Bani Israel, dia menyatakan kepada Bani Israel apa yang dinyatakan oleh Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Maqultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Ini enggak bisa dibantai ini. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah memerintahkan Bani Israel untuk menyembah kepada dirinya. Dia selalu mengarahkan menyembah kepada Allah. Ani abdullah. Sembahlah Allah, Tuhanku, Rabbi wa Rabbakum, dan Tuhanmu. Ini poin pengajaran Yesus dan Isa alaihissalam. Mari kita lihat di dalam di dalam Yohanes 1 nomor 18. Teman-teman, baik Kristen maupun Islam, Yohanes 1 nomor 18 itu adalah narasi yang sangat-sangat menarik di sana. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yes. Tetapi anak tunggal Allah, di sini maksudnya anak tunggal ini adalah orang yang saleh. Satu-satunya orang yang saleh yang ada pada masa itu yang menyatakan dirinya sebagai utusan. Tidak bersamaan dengan nabi-nabi yang lain. Yang ada di pangkuan Bapa ini adalah Tuhan. Boleh Anda baca di dalam Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Dialah yang menyatakannya. Jadi lembaga lain Indonesia itu mencoba untuk kemudian melakukan keambiguan untuk menyesatkan manusia. Dari asal kata menyatakan itu adalah exegomai. Exegomai itu adalah menafsirkan, memperlihatkan, menerangkan, menceritakan. Jadi tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan, tetapi utusan Tuhan yang di pangkuan Tuhan, dialah yang menceritakan tentang Tuhan itu. Apa yang Yesus dan ceritakan, ya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi atas kehendak Dia. Kamu tidak pernah melihat wajahnya, suaranya pun tidak bisa kau dengarkan. Itulah yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel untuk menceritakan tentang Tuhannya. Tuhanku itu di atas di langit, maha kuasa, maha mengutus, maha memberi pengetahuan dan seterusnya. Tidak seperti yang dianut oleh teman-teman Kristen. Ini diplesetin terjemahannya. Dialah yang menyatakannya. Jadi seakan-akan yang datang kujuk kepada Bani Israel itulah Bapa itu sendiri. No. Yesus di situ exegomai. Exegomai akar katanya exegesis, atau mentafsirkan, menceritakan, menguraikan, menjelaskan tentang Bapa itu. Jadi bukan memperlihatkan Bapa itu, tetapi menceritakan Bapa itu. Sehingga dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kau tidak bisa melihat wajahnya. Jadi kalau hari ini ada orang mempertuhankan Tuhan, mempertuhankan manusia, itu pasti pengikut Bapa. Bapa yang datang Bapa yang datang belakangan, yaitu Bapak Paulus. Bukan Bapa yang diperkenalkan Abraham, Ishak dan Yakub. Saya kira begitu sementara terkait dengan nama Tuhan yang adalah Allah. Habis ini saya akan uraikan kepada saudara-saudara. Silakan. Iya, dua orang ya. Saya sama bro siapa nih yang Kristen? Syria. Siapkan bro. Bisa kan? Di sini, ya, maksudnya dua orang ya, Bang Hani sama Bro Suma. Di sini agak, maksudnya listrik di sini kan lagi padat nih, dan baterai saya juga low. Jadi saat saya berbicara sampai di mana terus mati, ya dimaklumi ya. Jadi nggak bisa ya Bang ya? Berarti yang Muslim satu orang aja lah. Kalau dua kan biar salah satu dari rekan saya. Saya cuma nyimak dan meluruskan nanti di akhir nanti saja. Silakan. Enggak, biar maksudnya ditentukan satu aja Bang. Kalau bisa Bang Juma aja, yang lain nggak perlu. Kita guru. Gimana? Ayo. Saya baru masuk, nggak enak dengan guru-guru saya di sini. Bang Juma aja terus, Bang Juma aja. Jangan. Mereka. Atau kalau ada teman Kristen yang lain dinaikkan aja Bang. Kalau misalnya betul. Boleh. Ini karena baterai saya juga sudah lemah. Betul. Nih. Takutnya nanti. Iya. Lu kenapa ya melemah? Tadi lu galak, kenapa melemah sekarang?
Bro, bukan melemah, bukan melemah. Cuma kalau kondisinya seperti begitu, mau dipaksakan bagaimana? Apakah saya harus Oh iya, naikin buki aja, naikin buki. Pakai Ya, aki, ya. pakai aki, Wah. Buki pakai aki. di bawah. Ya, saya izin dulu ya. Naikin buki. Ya. Mas, oke. Suruh kirim permintaan, saya naikkan. Kalau Ibu Buti naik nantinya ada kenal pot racing lagi gue. Aduh, sakit kuping gue Demian. Lu aja deh sama Bang Juma deh. Udah, terusin. Dua-dua orang aja. Nggak apa-apa biar asik, dua-dua kan. Mana ini Buti? Lu kalau Ibu Buti naik lu nggak satu denom sama dia Demian. Nanti lu yang nabok berdua lu. Lah, yang bilang nggak satu siapa? Cari yang satu denom sama lu. Susah. Nanti penjelasannya Ayo, beda Buti lu kalau naik. berbeda denom. Denomnya Ibu Buti apa, denom lu apa? Beda lu. Naik, cara Buti. menjelaskannya. Sama-sama Ini ada protes. Rion ya. Ya udah Beda siapa sama- aja lah. Beda denom juga tuh. Ya Buti aja lah, Buti aja. Udah gak apa-apa. Nah, itu tuh sudah sejambak bang. Halo, selamat pagi semua. Ini ada Pagi. Ustadz Handi. Selamat pagi Ustadz Handi. Yo, aku bukan Ustadz kali. Aduh, Ustadz lah. Kelihatan. Selamat pagi Bang Juma. Pagi sekali. semua. Udah pagi. Sini udah siang Pak loh. Nurif. Siang situ ya. Siang, ah. Oke. Pak Ustadz silakan Pak Ustadz Andi. Lanjut. Aku simak dulu Pak Ustadz. Waktu kita, giliran kita. Oh iya. Ya, saya duluan. Siap. Ya, gini loh. Jadi Bang Handi kan tadi udah menjawab kenapa Allah itu nggak ada di dalam kitab-kitab sebelumnya kayak Injil, Taurat, Zabur. Karena Allah itu kan mengutus nabinya sesuai dengan bahasa kaumnya sehingga tidak ada nama Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Tapi masalahnya kalau kita baca Quran, itu narasi di dalam Quran menjelaskan Musa itu menyebut Allah, menyembah Allah. Iya kan? Nah, kalau kita lihat di dalam Torah, tidak ada satupun ayat di mana Musa itu pernah memanggil atau menyebut nama Allah. Jadi, ini kan yang harus Bang Handi buktikan gitu. Kalau Bang Handi bilang mengutus nabi sesuai dengan bahasa kaumnya sehingga nama Tuhannya berbeda juga, seharusnya di Quran pun menjelaskan hal yang sama gitu loh. Tapi sama sekali kan nggak didukung apa yang Bang Handi katakan. Nah, kalau kita belajar di dalam Bible, Keluaran 3 ayat 14-15 ketika Tuhan menyatakan namanya, nah itulah yang dipegang oleh orang Yahudi. Dan di dalam Mazmur 147 ayat 19-20, bahwa Tuhan itu hanya menurunkan firman-Nya dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Jadi nama yang sudah dia kuduskan, yang sudah dia nyatakan, itu yang dikenal oleh bangsa itu karena mereka lah yang mengenal Tuhan. Nama itulah yang kemudian mereka kuduskan, yang mereka sembah. Bahkan dalam Matius 4 ayat 22, Yesus berkata, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Dan ada sebuah nubuatan dalam kitab Taurat, Ulangan 18 ayat 20, bahwa akan ada nabi yang mengucapkan nama Tuhan lain yang berbeda dengan nama Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Dan dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan. Wajar saja kalau kita baca Quran, itu ada telepon. Ajaran di dalam Quran dan hadis berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, sejarahnya, hukum-hukumnya. Jadi kalau misalkan itu diturunkan oleh Tuhan yang satu, sudah pasti namanya sama, sudah pasti firmannya sama, hukum-hukumnya pasti sama gitu loh. Tapi semuanya berbeda kawan-kawan. Jadi tidak mungkin ketika kawan-kawan muslim mengatakan bahwa para nabi itu menyembah Allah, sedangkan tidak ada datanya, tidak ada buktinya gitu loh. Itu sangat mustahil sekali. Jadi tidak didukung oleh bukti-bukti historis dan juga ayat di dalam kitab-kitab sebelumnya atau sejarah, nggak ada. Silakan bro, tambahkan. Ya, kalau tentang bahasa Yunani, Pak teman-teman, itu justru menunjukkan kitab Injil ditulis bahasa Yunani. Memang kitab ini diperuntukkan untuk segala bangsa pada saat itu. Saat itu bangsa-bangsa, seluruh bangsa menggunakan bahasa pada saat untuk berkomunikasi dikenalnya dengan kata lingua franca, ya, dengan bahasa Yunani. Kalau ditulis dalam bahasa Ibrani, berarti jelas ini kitab Injil ini bukan untuk seluruh bangsa. Tapi memang ini kitab Injil memang untuk diperuntukkan untuk segala bangsa. Beda kalau dengan Quran.
Quran itu memang diperuntukkan untuk daerah setempat situ pada waktu itu ya bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Makanya karena baginda Muhammad menggunakan bahasa Arab, orang-orang di setempat situ juga menggunakan Arab, ya pakai Arab. Karena memang kitab Injil diperuntukkan untuk daerah situ doang. Kalau ke sono-sono dia nggak gunain bahasa Arab. Makanya kitab Al-Quran itu paling telat itu kira-kira abad 17 baru diterjemahkan, abad 17-18 kalau nggak salah. Itu karena memang kitab Al-Quran sebenarnya sesungguhnya memang bukan untuk segala bangsa. Kalau mau dibandingkan dengan kitab Injil ya, kita bandingkan gitu ya, mana yang memang lebih membuat segala bangsa, kitab Injil atau kitab Al-Quran? Jelas kitab Injil. Ya, kitab Injil kan itu sendiri kan bahasanya bukan bahasa Arab asli itu. Memang ada arti Injil itu, arti bahasa Arabnya kabar baik, bukan. Basorah itu kalau nggak salah bahasa Arabnya. Kalau bahasa Ibrani itu basorah kalau kabar baik. Kalau bahasa Arabnya besora ya atau apa? Gua nggak ngerti. Kira-kira dari situ lah. Harusnya Injil dong, Pak. Bukan. Rupanya Injil itu juga pinjaman itu dari bahasa Yunani. Kamu Pak Handi, coba kamu pelajarin dulu. Tanggalkan dulu imanmu. Kamu lihat dulu. Makanya ini nggak pernah diperdebatkan di lingkungan akademisi. Injil itu bahasa Arab. Nggak pernah ada akademisi ngomong kayak gitu, Pak. Nggak pernah. Nggak akan berani. Orang akademisi ngomong Injil itu harusnya bahasa Ibrani, pasti dia bukan akademisi. Pasti. Gue berani taruhan. Nggak pernah ada, Pak. Memang Injil itu memang pinjaman bahasa Yunani. Dan banyak istilah Yunani itu masuk ke dalam Quran kamu. Dan fine aja, kita kan nggak fine, kita nggak pernah klaim, oh itu bahasa kami, bukan bahasa kamu. Bahasa itu nggak ada hak paten, Pak. Bahasa itu nggak ada patennya. Kalau di dalam hukum itu nggak ada hakinya, dia nggak punya hak itu. Kita bisa nggunain bahasa apapun untuk berkomunikasi, kayak gitu. Pak Mas Sandi ini kan orang hukum, udah denger, ada nggak dipatenkan bahasa? Nggak pernah, nyantai baik, santai aja, Mas Sandi. Ya, jangan jadi Arab itu punya Islam, Yunani punya Kristen, itu kita pakai lah. Emang kita beriman kitab Taurat, iya kita pakai. Beda sama kamu. Beriman, nggak ada kitab Tauratnya di Qurannya, nggak ada satupun kitab Taurat di dalam Quran, nggak ada. Saya yang tahu di mana kitab Taurat di dalam Quran mana coba? Nol besar. Kamu itu bohong, kamu beriman, cuma ngomong di mulut doang. Mana pernah kamu beriman sama kitab Taurat, Andi? Coba gue pengen tahu. Saya pengen lihat di surah berapa yang tentang kitab Quran. Jangan di surah kitab Taurat mana di Quran. Coba tunjukin mas saya. Udah gitu aja dari saya. Oke, baik. Saya dulu ya coba ya. Ini orang sudah beralih topik ini masalah bahasa nih, gitu ya. Kita simak dulu Injil. Injil katanya bahasa Yunani. Yang kalau menurut kami Injil itu pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani, yang dikenal juga sebagai bahasa Aramea. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu di dalam Al-Quran terdiri 46 ayat dan seterusnya. Saya jawab ya. Kedua, mana itu Taurat di dalam Al-Quran? Taurat itu kita cukup mengimani bahwa Nabi Musa itu pernah membawa Torah. Patokan kami umat Islam itu bukan ke Torah, tapi kepada Al-Quran. Terus Al-Quran itu isinya menerima Nabi Muhammad SAW menerima pewahyuan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dikisahkan kembali bahwa pernah ada Nabi yang demikian loh, ya harus imani, gitu loh ya. Jadi bukan kami hidup berprinsip pada Torah. Tapi Torah itu kami imani pernah ada. Oh, imani saja. Oke, maaf. Lo diam dulu. Diam dulu. Lo diam. Gitu ya. Kita iman itu Torah ada. Pernah ada di zaman Nabi Musa. Dikisahkan kembali di Al-Quran. Itu satu. Kedua, nih. Ini gua tabok lu pada Kristen yang ada di zaman sekarang ini. Lu jangan jadi Kristen plagiat. Jangan jadi Kristen fotokopi iman orang. Ya, ini lu berdua ini berbeda denom. Ya, saya pengen nanya lu berdua nanti. Lu harus jawab. Kalau tidak gue jawab, lu keluarin lu ya. Siapa nama Tuhan Kristen? Sebutkan satu. Kalau dua berarti Tuhanmu dua. Kalau tiga Tuhanmu tiga. Demian harus jawab siapa nama sembahan Kristen. Siapa nama sembahan Yudaisme. Kalau Islam nggak usah, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ingat pertanyaannya, catat pakai spidol. Kalau nggak ada pakai pilok. Siapa nama sembahan Kristen?
siapa nama Tuhannya Kristen, siapa nama sembahan Tuhannya Yudaisme, gitu ya. Kalau tadi Anda mengenai bahasa, LAI itu plagiat coy. Kalau Injil itu dari Yunani, kenapa di sampul kamu bukan Injil, kenapa Alkitab? Kalau Injil itu Yunani, kenapa di sampul Bible bukan Injil, kenapa Alkitab? Di Indonesia, kalau nggak plagiat, nih catat ini, kasih tahu LAI itu ganti menjadi Injil aja, jangan Alkitab, Injil aja lu pakai kalau memang itu adalah kepunyaan lo dari Yunani. Injil itu pakai dong Yunani di Bible. Satu ya. Kenapa lu plagiat banyak istilah-istilah Islam lu pakai dalam terjemahan? Kenapa mencuri? Kenapa nyolong? Kenapa Kristen di Indonesia tidak punya harga diri, tidak punya jati diri? Kenapa selalu nyolong-nyolong istilah? Ada gereja Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Pada mulanya Allah berfirman. Kenapa tidak mau pakai Theos? Kenapa tidak mau pakai apostolos, Paulus? Kenapa mesti pakai rasul? Gua tabok lo berdua hari ini lo ya. Lu harus jujur ngomong bahwa maaf Bang Andi, maaf Bang Cuma, semua umat Islam, kami memang plagiat karena kami belum berkembang. Nanti setelah 50% baru kami ke Yunanian. Izinkan saya dulu berbohong, izinkan saya dulu menipu, izinkan saya dulu membohongi kepada saudara-saudara muslim yang tidak mau belajar. Nah, setelah nanti tercapai target 50%, baru kami menerjemahkannya secara Yunani, Theos gitu. Lu jawab ya itu ya. Jangan sampai lu jawab. Kalau nggak lu jawab nanti saya interupsi nanti. Siapa nama Tuhannya Kristen? Lu harus sama Tuhan lu berdua. Ada Rion Tuhan lu siapa namanya, Demian Tuhannya siapa. Sebut nama satu. Kalau lu Tuhan lu berbeda, mending lu bubar jadi Kristen. Oke? Terima kasih. Lanjut Bang Cuma berdua. Baik, lanjut. ya, oke. Jadi gini, teman-teman, terutama dari Kristen. Kalau yang saudara narasikan itu adalah kebenaran absolut, maka rentetan ajaran Yesus itu akan membuahkan seperti ajaran saudara. Keturunan dari ke-11 muridnya, Maria, kemudian Nikodemus, Yusuf Arimatea, Yakobus dan seterusnya akan menjadi Kristen dan pelopor Kristen. Tapi yang kita tahu kemudian adalah tidak ada satupun kelompok Yahudi dari zaman dahulu yang datang ke Nusantara mengajarkan tentang kekristenan. Dan hari ini kita tidak pernah melihat baik itu pun di TV dan Yahudi itu adalah satu kesepahaman terkait dengan Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya para nabi. Subhanahu wa taala itu artinya maha suci, maha tinggi. Apakah Tuhannya para nabi demikian? Ya, itu tidak bisa kita pungkiri, saudara-saudara. Kalau kemudian Tuhannya para nabi itu maha tinggi, maha suci, itulah yang kami sebut dengan Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Tuhannya para nabi ketika berubah menjadi Yesus, akal sehat tidak ada yang bisa menerima itu kecuali iman. Jadi Bapa adalah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, yes. Bapa adalah manusia yang terkutuk di atas tiang salib, no. Itu aja dulu, sederhana seperti itu aja dulu. Nah, terkait dengan kitab Musa, Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma qadarullahu haqqa qadari isqalu ma anzalallahu ala basharin min syai' kul man anzalal kitab alladhina ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'aluna qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qalilah summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Jadi diterangkan begini sahabat semua. Mereka tidak mengagungkan Allah
sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang menurunkan kitab Torah yang dibawa oleh Nabi Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagian dan banyak yang kamu sembunyikan, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak kalian ketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Qul ya Muhammad, katakan kepada mereka wahai Muhammad, qulillahu summa zarhum fi khawdihim yal'abun. Allah lah yang menurunkan, kemudian setelah itu biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Ini poin. Kalau saya menjadi teman-teman Kristen, saya akan melihat apakah betul ajaran Torah, ajaran Nabi Musa itu sudah menjadi lembaran-lembaran yang dicerai-beraikan. Ini dulu. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam surah Al-Maidah. Maaf ya teman-teman, saya lagi flu. Ya, di surah Al-Maidah coba kita lihat teman-teman sekalian. Al-Maidah ayat 45. Sorry ya. Sedikit lagi, sabar. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ain bil ain wal anf bil anf wal uzun bil uzun dan seterusnya. Apakah itu terurai di dalam kitabnya Nabi Musa? Ya, kita lihat bagaimana imamat, bagaimana ulangan menjelaskan itu. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalam Taurat, di dalam hukum Musa, nyawa dibalas nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Ini kemudian menguraikan dan membuktikan bahwasanya apa yang diuraikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang benar adanya. Nah, terkait dengan kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam diterangkan di dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya bacakan kepada sahabat tadi. In huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alna matalan li bani Israel. Nabi Isa alaihissalam itu diberi hikmat, pengetahuan. Ya, kemudian pengetahuannya ini adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang hukum Torah, di mana Bani Israel diajak oleh Nabi Isa alaihissalam untuk kembali kepada ketentuan tadi, ketentuan hukum Torah. Jadi kalau sahabat mengatakan apa itu Injil, Al-Quran plagiat, no, Al-Quran menjelaskan apa yang kemudian datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau Injil di dalam Al-Quran itu tidak ada arti dalam arti kata definisi selain daripada hikmat pengajaran yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil itu adalah isim a'lam, isim penamaan satu objek. Sama seperti suma. Suma itu tidak punya arti, tapi ketika orang menyebut suma, berarti suma itu adalah nama seorang apologet yang ganteng yang hidup di tahun 2023. Begitu juga Injil. Injil adalah penamaan sebuah ajaran kepada Nabi Isa alaihissalam yang datang kepadanya pada saat beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Kalau Evangelion itu beda. Evangelion itu kabar gembira. Entah kabar gembiranya apa, kita nggak tahu. Apakah kabar gembiranya Tuhan mati di atas tiang salib, Tuhan terkutuk dan seterusnya? Wallahu alam bisawab. Itu hanya bisa dimaknai oleh imannya teman-teman Kristen. Tapi kalau berbicara mengenai Injil, itu adalah tanda kenabian yang Allah berikan kepada sosok manusia yang lahir tanpa ibu, yang kemudian Nabi Isa dikenal namanya, yang kami kenal, yang kita kenal dengan Nabi Isa. Saya kira begitu sementara teman-teman sekalian. Terkait dengan penamaan Tuhan, sekali lagi nanti di akhir saya akan menjelaskan bahwa Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namanya belum dinyatakan. Termasuk kepada Oke. Nanti bisa ditampilkan ini Bu Ramah timernya. Apa mau timer? Kurasa enggak kok ini udah biar, Ram. senior. Nah, saya titip Ya, pertanyaan saya tadi dijawab ya. Saya ulang ya, karena mungkin dia nggak ditulis. Ya, siapa nama Tuhannya Kristen? Siapa nama Tuhannya Yahudi? Sebut satu nama ya. Kalau lu sebut dua nama berarti Tuhan lu dua. Ya, kenapa bukan Injil sampulnya? Kenapa harus Alkitab? Kalau lu percaya itu Injil. Ya, siapa yang plagiat di sini? Kabur kan Demian kalau ditanya begitu? Kabur.
Kabur karena Dari danaunya awal. beda. Ayo Rion, sebutkan nama Tuhanmu. Tuhannya Kristen siapa? Tuhannya Yahudi siapa? Apakah Ih, gua Tuhan takut, Yahudi dan sama? Silakan. Aku pengen kabur, tapi enggak, takut. Gitu masa gitu doang takut. Pengen tukeran sama Buti, santai aja Pak. Ya udah. Kayak masa kayak gini sama Sandy Helebes takut. Ya udah Gue dijawab. jawab ya. Ya dijawab. Gue jawab ya. Oke, saya jawab. Enggak kabur ya. Nggak kabur sebenarnya Bang Hendy, jangan di framing. Santai aja Bang. Nah, turun Oke, dulu Bang. Bu Uti Ya ya. kalau enggak kabur ada di sini dong. Gimana sih lu? Lah, bisa teknis kok. Ini kenapa Bu itu keluar? Ya enggak tahu. Jangan ngomong-ngomong dulu. Iya makanya kalau nggak tahu dia. Ini Ya bisa udah, jawab. Iya ini mau saya jawab. Ntar Injil dari saya catat omongan kamu bahkan. Injil dari bahasa Suryani. Kamu dapat dari mana itu data? Itu data mesti saya gugurin dulu. Suryani itu terjemahannya itu baru ada. Bahkan baru sampai di negeri Arab itu di abad kelima. Itu namanya Pesita. Pesita itu baru ada di abad keempat, abad kelima, nyampe ke Arab tuh abad 5 itu. Itu terjemahan juga itu dari apa namanya Evangelion kan? Itu kan dari Evangelion itu bentuk serapan juga itu. Kamu pikir apaan? Artinya itu apa Evangelion? Coba tanya sama mereka. Nggak tahu karena itu memang diserap. Aslinya itu dari F itu artinya baik, Angelion itu artinya kabar. Makanya malaikat itu disebut angel, pemberi kabar. Itu dari bahasa Yunani, Pak. Itu dari bahasa Yunani, Evangelion. Tuh, bahasa Yunani gua hancurin lo semua. Mana Taurat dalam Quran? Kita cukup mengimani Isa pernah bawa Taurat. Kamu bilang kayak gitu tadi. Ya, pantas kamu adalah orang yang mengimani saja. Siapa bilang kamu? Isa bawa Taurat? Isa, Musa. Iya, tadi kamu bilangnya Isa. Saya Musa tahu. budak kok Isa bawa Enggak Taurat? mungkin. Udahlah diam. Ini saya menulis apa yang kamu tulis, apa yang kamu ngomong. Ya berarti Bukan kamu salah dengar sama bilang pernah Isa. Enggak bawa mungkin. Taurat. Bukti apa kamu bilang kamu ngomongnya benar? Musa. Buktinya apa? Ada Mana rekamannya saya buktinya? live di YouTube. Mana Saya live buktinya di kamu YouTube. ngomong? Mana buktinya kamu ngomong Musa? Lanjut. Wong saya Lu nulis kok. pelintir omongan orang. Nggak mungkin. Emang gua Islam. Lu jangan jadi Kristen plagiat. Ini lu berdua berbeda denom. Hubungannya apa? Plagiat sama beda denom kan nggak ada hubungan. Siapa nama Tuhan Kristen? 1 Korintus 8 ayat 6. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Jangan bilang Adirion tuh nggak ada dalil. Nih, gua buka dulu Pak. Harus saya buka 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 4 dan 6. Ayat 6 aja langsung. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah saja yaitu Bapa yang daripada ini ilah ya saya sebutnya ilah. Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup dan satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi kalau jawab pertanyaan kamu itu siapa nama Tuhannya? Yesus Kristus. Nama Tuhannya Yahudi siapa? Yod-Heh-Wav-Heh. Kok berbeda ya? Mereka kan menolak Yesus. Itu gampang banget pertanyaanmu kok nggak ada kelasnya. Terus mana lagi? LAI itu plagiat bukan? LAI itu lembaga penerjemah. Kenapa disampul disebut bukan Injil? Kenapa disebutnya Alkitab? Karena kitab Taurat pun itu disebutnya Alkitab. Disebutnya Biblos. Biblos itu sendiri itu istilah Yunani yang terdapat di Septuaginta. Orang-orang Yahudi itu nggak pernah marah, nggak pernah rese untuk menyebut Bible itu disebutnya Taurat itu disebutnya Bible, Jews Bible. Fine, itu nggak bermasalah mereka. Yang masalah kamu yang bermasalah. Kamu nggak bisa membedakan antara Bible dengan Injil. Kamu nggak bisa bedain. Beda itu Pak. Bible itu Taurat itu juga Bible namanya. Jews Bible. Perjanjian lama itu beda lagi nanti. Maksud perjanjian lama tuh penekanannya itu beda tuh. Nanti saya bisa jelaskan kalau kamu mau jelaskan. Kamu duduk di sini, saya jelasin. Kamu nggak perlu jawab. Itu bedanya. Kalau saudara menarasikan kebenaran absolut, maka keturunan 12 murid akan menjadi Kristen. Bukan. Kekristenan itu ditabiskan itu melalui baptisan Pak, bukan melalui keturunan. Semua keturunan kalau nggak dibaptis ya jadi nggak Kristen. Jadi seluruhnya saya bisa menunjukkan dari Rasul Andreas sampai Adrian Huta Barat. Itu saya bisa tunjukkan dari episkopnya itu semua sampai ke episkop saya namanya Romo Daniel Biantoro sampai ke Adrian. Itu saya bisa nunjukin dari abad pertama sampai 2023. Sekarang di depan matamu bisa saya tunjukin. Mau nggak?
Itu dari situ, dari baptisan Pak, bukan dari lahir terus tiba-tiba oh dia Kristen. Enggak, baptisan yang menandakan kekristenan, bukan kelahirannya. Kamu dilahirkan nggak dari rahim? Ya, dibaptis nggak? Enggak. Kristen nggak? Bukan. Jadi yang menanda lahirnya atau enggaknya. Semua orang juga dilahirkan, cuma kan nggak semua dibaptis. Dah, isim adalah penamaan tanpa arti, sama seperti nama Zuma. Injil adalah tanda kenabian. Itu nggak benar. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang kehidup kekal. Kita diberikan hidup kekal itu. Ya dari dia mengutus anaknya ini. Inilah kabar baik Injil itu. Yohanes 3:16. Kira-kira begitu. Mungkin mau ditambah Bu Uti, silakan Bu Uti. Bu Uti salah. Demian, silakan. Kedengaran sorry jaringan saya putus tadi. Udah bagus belum nih? Udah. Bagus. Oke. Bang Hendi Jadi dari penjelasan jawaban Bang Rion itu udah tepat sekali tentang nama Tuhan ya Bang Handi ya. Saya tanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Sebut Juma. dulu Tuhanmu siapa? Tentang- Sebut Tuhanmu dulu. Oke, lanjut ya. Tadi dari Bang Rion udah jawab Yesus kan. Jadi gini ya, saya tanggapi apa yang dijelaskan oleh Bang Juma. Bahwa Allah menjelaskan di dalam Quran mengenai kitab-kitab yang diturunkan, kemudian mengenai ajaran dan sebagainya. Nah, jadi di Quran itu kalau kita baca memang Allah memperkenalkan dirinya kepada para nabi. Nah, kalau kita belajar tentang Alkitab dan Al-Quran tentang perjanjian Tuhan kepada Abraham itu hanya kepada Ishak dan Yakub. Nah, keturunan dari Ismail ini mereka itu udah tidak beriman lagi. Makanya di dalam Tanak dijelaskan bahwa dari keturunan Yakub lah di situ Tuhan menurunkan firman-Nya. Kemudian dari keturunan itulah yang mengenal Tuhan. Jadi bangsa-bangsa lain ini mereka itu udah menyembah berhala seperti bangsa Arab keturunan Ismail. Kemudian saudaranya Yakub siapa? Esau, Edom. Nah, mereka itu udah istilahnya apa ya? Istilahnya tidak beriman. Jadi mereka itu udah nggak mengenal Tuhan lagi. Keturunan Ismail, keturunan dari Edom. Dalam Mazmur 83, itu keturunan Edom dan Ismail ini, mereka melawan Nabi. Jadi kalau dibilang bahwa akan ada Nabi dari keturunan Ismail, atau dari bangsa non-Israel, itu sama sekali tidak didukung oleh Alkitab. Jadi kalau Bang Suma menjelaskan tentang Allah yang mengutus para Nabi, begini, begitu, kebenaran firman Tuhan itu hanya diturunkan kepada bangsa Israel, bangsa yang mengenal Tuhan. Bukan bangsa yang goyim, bangsa yang sesat, bangsa yang tidak mengenal siapa Tuhan. Makanya di dalam Torah itu ditegaskan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, topik kita tentang itu Bang Juma, tentang ketuhanan. Siapakah Tuhan yang disembah oleh orang Islam, oleh bangsa Arab? Jadi kalau kita baca Quran sendiri, bagaimana sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab, suku Quraisy ini, mereka itu menyembah Tuhan yang namanya Allah. Dia itu punya anak, ya kan 3 anak, Al-Lata, Al-Manat, Al-Uzza. Nah, orang Israel nggak pernah mengenal Tuhan yang namanya Allah. Kalau dibilang nama Tuhan itu belum dinyatakan dan di zaman Muhammad dulu baru dinyatakan, itu nggak didukung di dalam Quran. Karena orang-orang Quraisy ini mereka pasti tahu nama Allah. Klaim Muslim ya pasti dari Abraham. Jadi bagi Muslim, Allah ini memang sudah ada sejak zaman Abraham. Makanya orang-orang Quraisy itu menyembah Allah bukan setelah Musa baru dinyatakan. Jadi kalau Bang Juma mau kutip Keluaran berapa ya? 6 ya. Jadi itu nggak mendukung iman Bang Juma gitu loh. Yang menjadi problem di sini adalah mengenai nama. Kenapa harus nama? Karena nama itu yang paling penting. Makanya Musa itu kan berseru kepada bangsa Israel. Sema Israel, Adonai, Tuhanmu, Adonai Esa. Nama Tuhan itu cuma satu. Jadi kalau ada nabi atau ada Tuhan yang berbeda, sudah pasti itu adalah berhala. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kan saya ulang-ulang ini ya, keselamatan itu cuma datang dari bangsa Yahudi. Karena hanya mereka yang mengenal Tuhan. Jadi wajar saja kalau kita melihat ajaran Islam dan juga Tuhan Islam berbeda ya, karena memang kebenaran itu tidak datang dari bangsa Arab. Karena bangsa Arab ini ya memang udah menyembah berhala, melawan para nabi. Jadi walaupun mau dicocoki bagaimanapun, tidak ada satupun dalil di dalam Torah di dalam manapun bahwa para nabi itu menyembah Allah. Jadi kalau dibilang Tuhan menurunkan atau mengutus para nabi sesuai dengan bahasa kaumnya. Sekarang pertanyaannya begini, Abraham itu gunakan bahasa apa? Apakah bahasa Arab? Sehingga kalian mengetahui nama Allah, orang Quraisy mengetahui nama Allah dari mana? Dari Abraham. Apakah Abraham pakai bahasa Arab?
Dari mana Abraham ingin tahu nama Allah? Jadi kan logikanya kan udah kemana-mana ini. Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jangan kemudian cocok logi tapi kemudian tidak didukung oleh ajaran-ajaran sebelumnya. Silakan. Silakan Bang Sumah. Iya, baik. Saya dulu ya teman-teman, Bang Handi. Jadi gini, adalah hal yang lucu kemudian ketika saudara mengatakan saudara itu menyembah sembahannya Abraham. Sedangkan sembahannya Abraham kemudian Anda tabiatkan dengan manusia. Dan itu adalah Yesus. Kalau ajaran Kristen ini benar, Yahudi sudah gulung tikar dari abad pertama, abad kedua. Nggak boleh Anda mengatakan, karena mereka menolak Yesus. Tunggu dulu. Mereka menolak Yesus itu sebagai apa? Sebagai Hasem? Tidak. Mereka menolak Yesus sebagai Mesias. Sedangkan iman Kristen Yesus itu adalah Hasem itu kalian buat. Orang-orang Yahudi menolak Yesus itu dikarenakan karena Yesus menganggap dirinya itu sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi menolak, bukan menolak Tuhan. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kebenaran itu datangnya dari Yahudi, nah, Anda camkan itu, telan itu baik-baik. Kalau kebenaran itu, keselamatan itu datangnya dari Yahudi, kenapa Anda menerima keselamatan dari Yunani Romawi? Kalau datangnya dari Yahudi, berarti Anda harus berpatokan kepada hukum Taurat, bukan kepada surat-surat yang dikirim untuk Romawi Yunani. Ingat ya, di dalam pengajaran Paulus, Galatia 2, dia mengaku diutus kepada non-Yahudi. Ayo, berarti Anda itu ajarannya dari non-Yahudi. Karena sebelum sampai kepada Anda, kepada Romawi dan Yunani dulu. Apa nggak sadar sampai situ bahwa Kristen itu bukan dari Yahudi? Kristen itu dari non-Yahudi. Galatia 2 nomor 8 itu jelas tuh. Diplototin datanya tuh kitab. Jangan cuma diimani toh lantas mengatakan Tuhan kami itu salah. Saya katakan kepada saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi yang Anda gunakan, kalau memang Anda itu akan menjadi semakin sesat ketika Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan ya kitabnya Yahudi. Kenapa kitabnya Yahudi itu dari Nabi Musa? Mana kitab itu? Sudah nggak ada. Kalau di mulut iya ada, tapi mana? Kitabnya Nabi Daud mana? Emang ada? Nggak ada. Yang ada adalah terjemahan Septuaginta yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Kita paham kok, kita ngerti, kita belajar kok. Bagaimana sejarah terkumpulnya daripada manuskrip kitab kalian itu kami tahu kok. Bagaimana dalam bahasa Koptik, bahasa Aram, bahasa Latin, bahasa Suryani, Septuaginta, ngerti kok kita. Paham kok kita. Yang masalah sekarang Anda tidak bisa memunculkan kitabnya Nabi Musa. Yang masalah sekarang Anda tidak bisa memunculkan kemudian kitab Injilnya Yesus. Kisah para Rasul 8 jelas menceritakan bahwa Filipus bercerita tentang Injilnya Yesus. Jangan lagi Anda nanti plesetkan Injilnya Yesus itu berita keselamatan. Injilnya Yesus itu nas, firman Tuhan yang diterima oleh Yesus. Kalau nggak percaya kepada Quran, percayalah kepada data dari penulis kitab saudara. Segala firman yang engkau berikan, berarti Yesus menerima firman. Firman itulah yang disebut Injil. Nah, mana segala firman yang Yesus terima itu? Mana? Tunjukkan ke kita sekarang. Yang ada dalam kitab kalian itu adalah catatan-catatan orang yang melakukan penyelidikan. Yang kalian sebut Injil. Ngambil kata Injil dari Al-Quran. Ayo, segala firman yang Yesus terima itu di mana sekarang? Dibukukan di mana? Apa nama kitabnya? Sampai hari ini kalian tidak bisa menunjukkan itu. Kemudian, ketika berbicara mengenai Tuhannya Nabi Musa, Anda menggunakan kitab yang disisahkan hanya tinggal remah-remah. Kitabnya Nabi Musa sudah nggak ada. Tapi nggak apa-apa, mungkin itu bisa membantu Anda. Di Keluaran 6 nomor 3, Tuhan belum menyatakan namanya kepada Abraham.
Apa nama yang belum ditentukan oleh Tuhan kepada Abraham di situ? Dia katakan begini, wa el Abraham, el Yishak, wa el Yakub, wa el Saddai, usemi yod he pap he. Ingat, yod he pap he. Aku belum menyatakan namaku sebagai yod he pap he. Kata kitab Keluaran ya 6 nomor 3. Apakah itu bohong atau itu betulan? Itu bohong, itu bullshit. Ada dua kebohongan di sana. Yang pertama, katanya nama Tuhan itu adalah Yod-He-Pape, nenekmu kiper. Aku belum menyatakan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Yod-He-Pape, penipuan. Kenapa saya katakan penipuan? Di dalam kitab Kejadian, justru Abraham itu memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod-He-Pape. Kan kitab tuyul namanya itu. Wa yomer Abraham Adonai Yod-He-Pape, matit sepuluh it ma'anoki. Ini apa maksudnya nih? Aku belum menyatakan namaku kepada Abraham dengan sebutan Yod-He-Pape, tetapi di Kejadian 15 Abraham justru memanggil Tuhannya dengan sebutan Yod-He-Pape. Artinya Yod-He-Pape itu bukan nama pribadi Tuhan. Yod-He-Pape itu artinya yang ada dan akan tetap ada, yang ada dan tidak akan pernah berakhir, yang maha kekal. Itu sifat, itu gelar, bukan nama Tuhan. Jadi yang tumbuh dengan dedaunan itu namanya tumbuhan. Yang berjalan dengan 4 kaki itu namanya apa? Hewan. Yang punya akal itu namanya apa? Manusia. Yang memberikan wahyu melalui perantara, yang mengantar wahyu itu namanya apa? Malaikat. Yang menggoda manusia itu namanya apa? Setan, iblis. Yang menciptakan manusia itu apa namanya? Yod-He-Pape, Tuhan. Nama pribadinya belum disampaikan kepada siapapun. Selain Yesus di dalam kitab saudara Yohanes 1 nomor 18 hanya diberi kekuatan oleh Tuhan kepada dia sebagai apa? Sebagai penafsir, sebagai pencerita tentang Yod-He-Pape. Tapi nama pribadi Allah itu kemudian diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan kotori iman Anda dengan sesuatu yang hanya berasal dari terjemah. Sekali lagi saya katakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tentang namaku Yod-He-Pape, aku belum menyatakan kepada dia. Bohong, bullshit. Di dalam Kejadian, Abraham justru sudah memanggil Yod-He-Pape itu. Ya. Jadi Anda mengatakan berhala. Orang Yahudi, ahli kitab mereka kemudian mengajari kitab-kitab yang mereka gunakan hari ini yang masih menggunakan bahasa Ibrani. Ketika mereka ibadah, tidak ada tempat ibadah mereka masuk ke masjid. Kenapa? Mereka menyadari Yod-He-Pape itu adalah Allah. Gak ada itu ke gereja, karena mereka tahu gereja itu tempat penyembahan berhala manusia bernama Zeus yang diproklamirkan dan diajarkan oleh Romawi kepada bangsa-bangsa. Demikian, silakan. Jadi kedua orang ini sudah kompak bahwa Tuhannya namanya Yesus. Sudah kompak mengakui bahwa Tuhannya Kristen berbeda dengan Tuhannya Yahudi. Kompak dia nih berdua nih. Berdasarkan 1 Korintus 8 nomor 6. Ada yang paling parah di sini yang dibuang gitu ya. Korintus itu satu Allah Bapa, ini juga plagiatnya LAI, tidak ada kata Allah di Bible original. Satu Tuhan Yesus. Aderion sama Demian menuhankan Yesus, dia membuang Bapa yang telah mengutus Yesus. Celakalah kau membuang Sang Pencipta, menuhankan yang diciptakan namanya Yesus yang diutus. Sangat celaka kau berdua ini. Tapi nggak apa-apa, itu iman Anda bahwa terbukti sudah pada hari ini ada Rion, Demian, seluruh Kristen pada umumnya yang ada di Republik ini menuhankan Yesus, tidak menuhankan Bapa yang mengutus Yesus yang ada di 1 Korintus 8:6 data yang dia bawa. Ya, dia sudah mengakui ini. Artinya apa? Dia sudah juga mengakui bahwa Tuhannya Kristen berbeda dengan Tuhannya para nabi, termasuk Tuhannya Nabi Musa,
termasuk Tuhannya ibunya, atau termasuk Tuhannya Bunda Maria, Pak Yusuf, dan semuanya. Jadi memang Kristen ini Tuhannya adalah manusia yang pernah hadir di muka bumi, sekolah SD, SMP, SMA, sampai STT menurut Bambang Nursena. Satu pertanyaan buat Anda berdua, harus Anda jawab. Ulangan 6 nomor 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu satu. Kalau Tuhan Allah itu satu, sebutkan apakah yang satu itu adalah Elohim atau apa, atau Yehovah, atau yang satu itu adalah Yesus. Dengar baik-baik pertanyaannya. Di Ulangan 6:4 itu, siapakah yang Esa, yang Ehad, yang satu di situ? A adalah Elohim atau Bapa atau Yehovah, B atau Yesus. Pilih A atau B. Tapi kalau Anda konsisten, Anda pilih B, artinya Tuhan Anda Yesus, Anda membuang Elohim yang telah menciptakan alam semesta ini. Alangkah pagannya kalian berdua ini. Nauzubillah min dzalik. Silakan dijawab. Ya, saya duluan ya Bang Rion ya. Ya, oke. Silakan. Untuk Bang Juma, orang Kristen itu tidak pernah percaya keselamatan itu datang dari bangsa Romawi. Yesus itu adalah seorang Yahudi, murid-muridnya adalah seorang Yahudi, bahkan Paulus pun adalah seorang Yahudi. Jadi keselamatan itu berasal dari bangsa Yahudi, itu yang orang Kristen percaya. Alkitab hanya ditulis dalam bahasa Yunani, tapi orang Kristen nggak pernah beriman keselamatan itu datang dari bangsa Yunani atau bangsa Romawi, nggak pernah. Nah, terus kemudian mengenai kitab Keluaran 6 ayat 3 yang tadi Bang Juma katakan, tunjukin saja satu ayat di dalam Torah penjelasan bahwa Tuhan pernah menyatakan dirinya kepada Abraham dan para nabi lainnya. Ini loh namaku ada Yotefafi, nggak pernah. Tuhan itu baru menyatakan namanya di zaman Musa, Keluaran 3 ayat 14 sampai 15. Jadi di zaman Musa itu baru Tuhan secara face to face menyatakan namanya kepada Musa. Abraham mengetahui nama Tuhan, tapi Tuhan tidak terang-terangan langsung menyatakan namanya secara face to face. Tidak pernah, itu yang dijelaskan. Masalahnya begini, orang-orang Quraisy di Arab itu sudah mengenal Allah, bahkan jauh sebelum Islam. Nah, pertanyaan saya yang tadi belum dijawab oleh kawan-kawan Muslim, dari mana nama Allah ini berasal? Sejak kapan nama Allah ini ada? Kalau di zaman Abraham, kenapa tidak pernah nabi-nabi dari bangsa keturunan Ishak dan Yakub pernah mencatat nama Allah? Kenapa cuman baru ada di zaman Muhammad? Kenapa baru ada? Cuman ada di orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Jadi ini kan gak masuk logika gitu loh. Kalau kita hitung dari zaman Abraham Muhammad itu 1600 tahun. Selama 1000 Islam pun tidak ada satu nabi selain Muhammad yang lahir dari keturunan Ismail. Di dalam Bible sudah dijelaskan. 1 Tawarik 16:26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Bahwa bangsa lain selain bangsa Israel, mereka itu penyembah berhala, tidak mengenal Tuhan gitu loh, termasuk bangsa Arab. Makanya mereka mau memusnahkan bangsa Israel. Mereka melawan para nabi keturunan Ismail ini loh. Mazmur 83 silakan dibacakan. Jadi keturunan Ismail ini, bangsa Goyim, mereka itu melawan Daud. Jadi nggak mungkin Tuhan itu menurunkan firman-Nya kepada bangsa Goyim yang tidak mengenalnya. Kalau ada nabi yang datang membawa firman Tuhan, sudah pasti bukan dari Tuhan. Karena dalam Mazmur dikatakan, Tuhan itu cuma menurunkan firman-Nya kepada bangsa Israel. Jadi hanya mereka yang mengenal Tuhan. Makanya firman-Nya datang dari situ. Bahkan dalam silsilah nabi-nabi Islam pun, setelah Ishak dan Yakub dan Ismail, itu semua nabi itu dari Israel loh. Tidak ada satupun selain Muhammad dari silsilah keturunan dari Ismail. Jadi selama ribuan tahun, 2600 tahun, orang Arab ini nyembah siapa gitu loh. Kalau memang nama Allah itu sudah ada sejak zaman Abraham, pertanyaannya simpel, kenapa nabi-nabi setelah itu nggak pernah menyebut kata Allah? Makanya saya tantang kepada kalian, tunjukin satu saja ayat di dalam Torah bahwa Musa menyembah Allah. Tunjukin saja satu, hari ini saya masuk Islam. Tidak pernah ada gitu loh. Jadi para nabi itu nggak pernah menyembah Allah. Para nabi itu nggak pernah mengenal Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi
Kalau Bang Suma menjelaskan bahwa Allah ini Tuhan pencipta alam semesta, Allah ini adalah kebenaran, Allah ini tauhid dan sebagainya. Masalahnya oknumnya ini nggak sama gitu loh. Para nabi itu nggak pernah kenal Allah Subhanahu Wa Taala gitu loh. Nah kemudian tentang ketuhanan Yesus Kristus, bahwa orang Kristen itu tidak pernah menyembah Tuhan, atau orang Kristen itu kalau dalam istilah orang Yahudi Afudazara, artinya penyembah berhala. Di dalam keyakinan Kristen, bahkan nubuatan para nabi tentang Sang Mesias, misalkan dalam nubuatan Nabi siapa ya, Nabi Yesaya atau nabi-nabi yang lain, bahwa Mesias itu dikatakan sebagai apa? Sebagai Tuhan yang benar. Tuhan adalah kebenaran kita. Bahkan di dalam Talmud orang-orang Yahudi pun menafsirkan bahwa Mesias itu adalah Tuhan, adalah kebenaran kita. Dari nama Yesus saja kita itu bisa paham siapa Yesus. Yesua itu artinya Tuhan menyelamatkan kita gitu loh. Jadi orang Kristen itu bukan menyembah Tuhan yang berbeda seperti orang Islam. Orang Kristen menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kita percaya keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, karena hanya mereka yang mengenal Tuhan. Tapi kalau orang Islam kan sudah out gitu loh, udah keluar. Makanya dalam Quran, kemudian dalam ajaran Islam itu selalu menyerang orang Yahudi, menyerang orang-orang Kristen. Kitabnya pun saling bertentangan. Untuk apa? Untuk melawan kebenaran di dalam Taurat dan Injil. Kalau kita baca Injil, Yesus itu nggak datang kemudian mengatakan bahwa Musa, kitabmu itu udah palsu. Ini nih saya bawa Taurat yang baru. Kemudian orang Kristen menyerang Taurat yang dipakai oleh orang Yahudi. Tapi orang Islam posisinya di sini, mereka itu menyerang. Jadi Muhammad datang membawa firman yang berbeda untuk kalian menyerang kitab yang benar itu. Jadi itu tujuan daripada Muhammad datang, untuk menyerang kebenaran, kawan-kawan. Silakan lanjut Bro Rion. Oke, thank you. Ini dari Bang Juma dulu nih, satu-satu nih ya. Adalah yang lucu ketika saudara menyembah sesembahan Abraham, sedangkan sesembahan Abraham kalian manusiakan. Kira-kira begitulah. Kalau gitu Yahudi sudah gulung tikar sejak abad pertama. Saya kasih tahu Bang, memang sudah gulung tikar. Orang Yahudi sekarang itu memang sudah gulung tikar dari sejak tahun 70. Bait Allah hancur, disitulah kehancuran Yahudi sekarang. Karena apa? Pusat peribadatan mereka, penyembahan mereka itu hanya dari bait Allah. Mereka melakukan keimamatan itu nggak bisa di luar bait Allah, nggak bisa. Makanya Yesus mengatakan di kitab Markus, saya lupa Markus berapa, bahwa tidak akan kubiarkan batu satu dengan batu yang lain menumpuk. Ini akan rata nih tembok bait Allah ini. Benar tahun 70 rata sampai sekarang. Mereka itu nggak pernah namanya melakukan kurban. Mereka nggak bisa lagi namanya melakukan kurbanot, melakukan perpuluhan, melakukan apa sih namanya mikveh itu harus dilakukan. Setelah habis itu melakukan kurban juga loh. Mereka nggak bisa, makanya mereka butuh misnah yang mereka pusatkan sekarang pembacaan kitab Talmud. Bahkan mereka merayakan setiap berapa tahun sekali, merayakan kalau mereka sudah selesai menyelesaikan membaca Talmud. Wah, itu tradisi siapa itu? Yahudi nggak pernah ngomongin kayak gitu. Mana pernah ada abad pertama kayak gitu. Baru mulai abad-abad ingusan itu baru ada. Memang sudah hancur. Karena apa? Bait Allah itu adalah tubuh Yesus itu sendiri. Itu ya, Bang, memang mereka udah hancur. Tapi semua Yahudi menolak Yesus. Yang menerima. Yang menolak Yesus, goodbye, dadah, sayonara. Makanya mereka kitabnya banyak tuh. Mishnah nggak jelas, siapa yang nurunin itu? Siapa? Mana pernah kalau ada Mishnah itu, kitab pasti udah diajarin Yesus. Yesus sudah mengajarkan itu. Ini pegang Mishnah ya, pelajarin ini Mishnah, ini Talmud, baca. Enggak, itu baru ada abad 3, abad 5 itu. Makan itu orang Yahudi abad-abad ingusan tuh. Kalau kami enggak, kami bener-bener sama orang Yahudi asli. Suku Benyamin Paulus tuh orang asli Yahudi, darahnya Yahudi, Benyamin. Mau ngapain? Lu kita dari mana? Dari mana? Gak jelas keturunan apa. Mereka cuma menggunakan kultur Yahudi aja, tapi orang Yahudi bukan. Mereka bukan orang Yahudi deh. Anda itu adalah ajaran dari non-Yahudi. Kristen itu bukan dari Yahudi, tapi dari non-Yahudi. Kristen itu jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus mengatakan seperti itu di Matius 28 ayat 19. Nah, Paulus itu tugasnya memang untuk ke non-Yahudi. Soko guru untuk orang Yahudi gitu. Yang abang baca ini surat-surat Galatia, surat Efesus memang dari non-Yahudi. Nah, ini buktinya ada Adirion. Kenapa bisa ada sampai ke Adirion? Karena memang Injil dikabarkan juga untuk ke non-Yahudi.
betul memang Injil untuk segala bangsa. Itu menandakan Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Udah gak ada istilah penggolongan seperti itu lagi, Pak. Setelah Yesus dibangkit itu gak ada. Semua menjadi satu, sama, jadi satu tubuh Kristus itu. Terus apa lagi? Sebentar Bang. Terus Adrian kompak mengatakan sama Demian Tuhannya Yahudi beda dengan Kristen. Bohong, saya nggak bilang begitu. Saya bilang mereka itu menolak Yesus. Yang orang-orang sekarang ini menolak Yesus. Saya nggak bilang Tuhannya mereka beda sama kita, enggak. 1 Korintus 8 ayat 6, Adrian membuang nama Bapa. Bullshit. Saya nggak ngomong kayak begitu. Terbukti bahwa Adrian menuhankan Yesus, tidak menuhankan Bapa. Dia sudah mengakui ini. Mengakui mana? Kamu ngomong nggak ada yang saya omongin, kamu bilang itu omongan saya. Kalau Tuhan Yod-Heh-Vav-He itu Anda adalah Elohim, Yesus itu siapa? Elohim apa nih? So Yod-Heh-Vav-He itu Elohim atau Yesus? Yod-Heh-Vav-He itu nama Tuhan, nama sesembahan. Yesus itu pun disebut Yod-Heh-Vav-He, artinya apa? Yehosua Yasa. Yesus itu kan dikata Yehosua Yasa, Yod-Heh-Vav-He yang menyelamatkan. Itulah makanya di Matius 17, namamu yang telah kuberikan kepadaku. Ya namanya dia itu yang dinyatakan kepada anaknya ini. Karena anaknya ini yang diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umatnya, untuk menyelamatkan dunia. Barang siapa yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah dari anaknya ini. Nah, nama Yod-Heh-Vav-He inilah diberikan kepada dia. Namanya Yehosua Yasa. Itu Yod-Heh-Vav-He yang menyelamatkan. Berarti benar. Sama. Terus apa lagi? Matius 26 ayat 28 ini apa nih? Ulangan 4. Oh, iya, Ulangan 6 ayat 4 itu betul. Itu sudah dijawab, Pak. Yang mana Tuhanmu di situ? Elohim kata Yesus. Yesus itu ya Elohim. Makanya dibaca. Lah, betul dong. Lu kok kenapa? Matius 26 ayat 28 kita baca. 28 ayat 26 ya. Sebentar, kamu jangan ketawa, Pak. Sebentar. Yohanes 20 ayat 28, sorry. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Thomas mengakui Yesus itu Tuhanku dan Allahku. Dia Tuhan dan Allah. Dia Tuhan itu karena dia adalah Mesias. Dia Allah karena dia adalah Sang Dafar, Elohim, Sang Firman. Kan Firman itu adalah Allah juga. Bagi kami, kalau bagi kamu kan enggak kan? Firman itu ciptaan kan? Bagi Bang Juma, bagi Bang Hedi Salabis kan tuh Firman itu ciptaan kan? Ya kan? Kalau bagi kami enggak. Bukan, Bang. Nah, Yesus itulah Sang Firman hidup itu. Satu Yohanes 1 ayat 1. Sorry. Ya lu pilih di situ A atau B Tuhanmu. Pilihanmu enggak salah, dua-duanya. C. Saya pilih dua-duanya benar. Berarti Tuhanmu 2. Bukan, gini loh. Kok kamu cuma modal ketawa sih? Ini jadi TikTok nih. Gimana? Mau TikTok tuh gimana nih? Liatin doang sebentar. Oke, sabar dulu Bang. Ini kok sabar dulu, Bang. Yang sabar tuh siapa nih? Gua atau dia? Ya udah. Nah, Ya kan Bang gua Andi. penekanan sebentar. Bang Andi, coba ngomong dulu Bang Andi. Bang Andi sabar dulu, Bang. Coba bilang dulu, coba. Lanjut, Apa? Kalau mau TikTok, ayo. TikTok juga ayo, gue sih ayo aja. Gue ngikutin aturan nih. Mau TikTok atau enggak nih? Di stop dulu waktunya. Ya lanjut aja dulu. Kalau lu TikTok, Ban kalau lu TikTok Ade. mampus lu sama gua kalau lu TikTok. Gak mungkin bro, gue itu raja TikTok. Ya Gak udah, mungkin, kita gue itu TikTokan. king of TikTok gue. Iya ya udah. Iya, jadi kita jangan sebentar ya, 5 menit gua berdua TikTok. Sebentar, gue selesai dulu nih. Nah, ya, Sebentar, selesai dulu. mau yang benar yang mana? Dari awal dong, ikut aturan, Ayo, stick gue to ikut, the rules, katanya mulai lagi. stick to. Nah, makanya kalau mau kita ubah dari awal, ubah. Sekarang berhenti gue ngomong, Lanjut, Rion. cut. Lanjut. Nah, gitu. Kamu kayak orang ngaku orang hukum, gak ada ngatur aturan kamu. Iya, bagi kami Yesus itu ya Tuhan, ya Allah. Betul, dia itu Tuhan karena dia adalah Mesias. Dia itu disebut yang ilahi karena dia adalah Sang Firman. Keeksistensianya itu sebelum segalanya ada, dia sudah eksis, sudah ada. Karena dia Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Iya, betul. Yesus itu adalah Allah, betul. Siapa bilang Yesus bukan Allah? Nah, permasalahannya Yesus itu bukan Bapa. Dia itu anak karena dia disebut Firman. Bapa itu adalah sumbernya. Itu kok permasalahan kita antara Bapa sama anak. Tapi kalau misalnya Firman itu Allah nggak? Allah, Roh Kudus Allah nggak? Betul, Allah juga.
Memang karena semuanya itu firman dan Allah itu berada di dalam diri Bapa. Sumbernya ini, Sang Bapa ini. Itu bagi kami, Pak. Kira-kira begitulah. Kalau mau TikTok langsung segera ya, Bu. Sekarang. Kalau pasti pertengahan TikTok aja dulu. Izin aku TikTokin dulu sebentar, ada Rion biar dia nih. Ya, dengerin ya. Nah, ini sepakat Iya. dulu. Sepakat Iya, dulu. iya sama sepakat Demian. kita berdua. Siapa bilang? Gue belum sepakat. Ya lu nggak sepakat aja TikTok. Ya Lu udah teman deh. gue Demian gimana? Emang Demian bukan emang dia bukan teman gue? Kapan lagi? Ya udah terusin Bang Juma, udahan dia, terusin Bang Juma. Oke. Lah Bang Juma ini siapa? Oke, Bang Juma kan temanmu. Ya kalau Udah. nanti Nah. beban. Kamu ngeremehin Juma. Diam. Sekarang Iya. Oke, Ustaz oke, Juma. udah. Silakan Bang Demian dan Aderion itu di mute ya. Silakan Tertib, udah. Mandi, tertib, lu kan orang hukum. Oke, udah. Jadi gini, Saudara Demian yang saya kasihi. Anda mengatakan keselamatan itu dari Yahudi. Bukan dari Romawi dan Yunani. Mari kita buktikan. Umat Islam itu memang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada nabi-nabi yang ada pada Bani Israel. Keselamatan tentang apa yang diajarkan oleh para nabi memang asalnya dari sana, dari Abraham alaihissalam turun kepada keturunannya Ismail dan juga Ishak. Keselamatan itu datang dari Yahudi. Oleh karena itu dengarkan apa yang dikatakan kitabmu. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Ini panggilan kepada keturunan Yakub, bukan kepada Kristen. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi Yesus itu manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengahmu seperti yang kamu tahu. Jadi kalau Anda menjadikan kebenaran itu, keselamatan itu dari Israel, maka Anda harus mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, memperlihatkan tanda-tanda kepada Bani Israel, bukan justru menuhankan Dia. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Tamat di situ. Jadi keselamatan itu harus mengimani Yesus adalah nabi dan rasul yang memiliki tanda-tanda mukjizat dan kenabian kepada Bani Israel. Jangan kamu rubah, dia itu adalah jelmaan inkarnasi atau firman menjadi manusia. Jangan. Karena kalau itu yang kamu jadikan acuan, maka saya katakan Kristen tidak berasal dari ajaran para nabi, tapi berasal dari Romawi dan Yunani. Kemudian Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'a Musa limikatina wa kallamahu rabbu. Qala rabbi arini unzur ilaik. Qala lan tarani. Jadi Nabi Musa alaihissalam datang bermunajat kepada Tuhannya. Ya Rabb, aku tahu, aku percaya, aku meyakini, aku mengimani Engkau itu ada. Tapi aku ingin melihatmu ya Rabb. Aku ingin melihat wujudmu ya Allah. Qala, Allah berkata, lantarani, kamu Musa tidak akan pernah bisa melihat aku. Sebab tidak ada manusia yang bisa melihat aku dapat hidup. Keluaran 33 nomor 20. Engkau tidak akan bisa melihat aku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Oke, jadi Tuhan itu tak nampak. Tuhan itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Jadi kalau Anda mengatakan ada Tuhan yang dilihat, diludahi, dibunuh, itu Tuhan-Tuhanan buatan non-Yahudi. Qala lan tarani walakin insur ilal jalal. Tidak ada yang sanggup melihat Tuhan. Gunung aja meleleh, apalagi manusia. Makanya di ayat Yohanes 1 nomor 18 menyatakan tidak ada yang dapat melihat Bapa, surat
tidak bisa kau dengarkan, tetapi anak yang ada di pangkuan menyatakan. Di situ eksegesis artinya menceritakan. Yesus datang menceritakan tentang Tuhannya yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengarkan. Hanya nabi-nabi yang bisa melihat melalui penglihatan para nabi, berkat pewahyuan, dan itu adalah mujizat. Kemudian ketika saudara saya Aderion mengatakan dengan bangganya, oh memang keselamatan itu nggak ada lagi bagi Israel Yahudi, karena sudah tidak ada lagi bait Allah di sana. Bung, saya katakan kepada saudara saya ini, Yehezkiel 5, coba Anda baca. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa yang kutempatkan dia, dan dikelilingnya ada negeri-negeri mereka. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang lain. Dia memberontak terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Karena mereka menolak peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapanku. Sebab beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapanku, engkau tidak melakukan peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Sebab itulah firman Tuhan, lihat aku sendiri hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, oleh karena segala perbuatanmu yang keji yang kau perbuat terhadapku yang belum pernah kuperbuat dan tidak pernah lagi akan kuperbuat. Jadi kalau ayat ini dibaca satu perikop, Yerusalem itu hancur oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Kok tiba-tiba muncul Tuhan di kandang binatang, menjadi bayi, menjadi manusia, mati bunuh diri di atas tiang salib untuk menebuskan umat yang sudah dikutuk oleh dirinya sendiri. Itu kenapa? Karena yang mengangkat ajaran itu, yang membuat cerita itu ada orang Romawi Yunani yang kalian aminkan sekarang. Nah, saya katakan kepada saudara, Yeremia 9 nomor 11, aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian para serigala-serigala. Nah, serigala-serigala ini dari keturunan siapa? Benyamin. Saudara ada tadi mengatakan, oh kami bangga, Paulus itu Benyamin. Bung, keturunan serigala itu adalah Benyamin. Kejadian 49 nomor 27, ketika Yakub memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya, dia nubuatkan anak-anaknya ke depannya. Dikatakan tentang Gad, dia ceritakan tentang Naftali, diceritakan semua tentang Isakar, diceritakan semua teman dengan anak-anaknya satu persatu. Engkau ke depan akan begini, engkau ke depan akan begini, keturunanmu ke depan akan begini. Tiba pada Benyamin, apa kata Yakub kepada Benyamin? Benyamin, engkau itu seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi memakan bangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagikan rampasannya, membunuh ajaran Tuhan, lalu dia bagi-bagikan kepada Romawi dan Yunani. Ini nubuatan, Bung, di dalam Kejadian 49. Nah, Yesus mengatakan, percayalah kepadaku wahai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu kapan itu? Dikatakan dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan tidak akan bergeser dari kedua kakinya, sampai dia datang, sampai oknum itu datang, sampai utusanku itu datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yesus selama 3 tahun bangsa apa yang dia taklukkan? Ada? Boleh tunjukkan ke saya Yesus menaklukkan bangsa apa? Gak ada. Jadi kerajaan Yehuda itu akan berpindah kepada oknum yang datang, yang diutus oleh Tuhan, yang diceritakan di dalam Al-Quran sebagai penakluk bangsa-bangsa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus tidak pernah menaklukkan bangsa manapun, malah dia yang ditaklukkan di atas tiang salib. Jadi kalau kita berbicara tentang kebenaran, ya harus beralih kepada kebenaran itu sendiri. Nah, ada pertanyaan menarik buat saudara Demian, sebagai terapi akal untuk supaya Anda itu bisa belajar lebih dalam lagi. Anda masih muda, masih ada kesempatan untuk menerima hidayah. Anda mengatakan nanti di masa Musa barulah Tuhan memperkenalkan namanya. Aku ingin tahu dari saudara saya, adik saya ini,
Abraham ketika dia diutus, ketika dia menerima firman, lalu dia memanggil Tuhannya, tolong kamu jelaskan kepada saya, Abraham memanggil Tuhan itu dengan sebutan apa? Kalau nanti Tuhan datang memperkenalkan namanya kepada Musa. Ingat, Musa mengenal nama Tuhan sama dengan Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He. Yang mereka kemudian sebut Hasem. Nah, kalau itu diperkenalkan nanti di zaman Musa, tolong jelaskan kepada saya, Abraham memanggil Tuhannya dengan panggilan nama apa? Ini tolong dijawab. Kalau tidak memperkenalkan Yod-He-Vav-He kepada Abraham, lalu Tuhan Abraham ini memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab karena ini adalah untuk pembelajaran kita baik Islam maupun Kristen. Silakan. Terbukti sudah hari ini tidak bisa dia menjawab, terus dia nggak bisa, hanya bisanya saja ngalor ngidul ke sana kemari. Padahal to the point. Data yang dia bawa sendiri 1 Korintus 8:6, dia menuhankan Yesus. Kan tadi saya minta satu, nama Tuhanmu siapa? Yesus. Sedangkan data yang dia bawa ada 2 oknum. Artinya yang mengutus Yesus dia eliminasi, yaitu Bapa. Saya kasih lagi Ulangan 6:4. Itu di situ, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Saya tanya, yang mana yang esa, Elohim atau Yesus? Dia nggak mau jawab lagi, dia tambahin C. Bang Handi, sebelum berakhir, Bang Dua-duanya. Handi, Iya. sebelum antum berakhir, saya minta 10 detik terakhir, boleh ya? Silakan Pak Oke. Jamal. Oh iya, tadi nanti. Iya. Sekarang. Boleh, 10 detik Bang Handi. Iya, silakan. Adinda saya, Demian, di dalam Kejadian 15 nomor 2, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, atau ya Ini Tuhan, udah saya bacakan, bro. iya, ya Tuhan Allah. Udah saya baca. Ya, nah sekarang kalau Anda mengatakan nanti di masa Musa Tuhan memperkenalkan namanya, saya minta saudara jelaskan Kejadian 15:2 ini Abraham memanggil Tuhan dengan sebutan apa? Silakan. Silakan Bang Handi lanjut. Oke. Oke. Terima kasih Brother Jia, saya udah telepon Brother. Kalau ngomong tuh jangan bulat gitu loh, kayak orang nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah gua kasih pilihan. Kalau lu udah sebut Tuhan lu Yesus, ya Ulangan 6:4 ya Yesus, artinya Elohim. Ya itu bukan Tuhan lu. Ya, Elohim itu atau Yahweh itu Tuhannya Yahudi, Tuhan lu Yesus, artinya Tuhan sembahan lu sama Yudaisme atau Yahudi itu beda. Yang jelas dong kalau ngomong, jangan dipelintir-pelintir kayak nggak tidak punya jenis kelamin gitu loh. Kalau ngomong tuh harus punya jenis kelamin, gitu ya. Kedua, tidak ada data dimanapun mengatakan kalau Yesus itu ada Elohim itu sendiri. Tidak ada. Kalau ada data artinya kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri, artinya Yesus juga yang menciptakan ibu kandungnya. Kemudian Bunda Maria mengandung yang menciptakan dia. Kemudian Bunda Maria melahirkan Elohim itu adalah Yesus itu sendiri, disusui, disekolahin SD, SMP, SMA sampai STT. Kata Bambang Nursena, itu guru lu yang ngomong, Rion. Jadi lu mau Tuhan lu sekolah umur 12 sampai 29 tahun. Dia bantu ibunya di rumah, dia bantu saudara-saudaranya, dia kan punya saudara tuh 4 orang. Lu mau kayak Bambang Nursena Tuhan kayak gitu? Lihat dia eksekusi oleh tentara Romawi. Pelaku 340 pembunuhan berencana siapa? Mau melibatkan semua Yudas, mau melibatkan iblis dan Pilatus, mau kayak gitu. Ya udahlah, sekarang ini matematis saja, jangan ngomong ngelintut-ngelintut begitu, tidak punya jenis kelamin gitu. Sekarang lu harus jawab lagi kembali ini sebagaimana nih yang diterangkan di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau tuhankan, yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu yang nama Yesus itu dibuat oleh Allah, dibuat oleh Elohim. Jadi Tuhan Anda itu dibuat oleh Elohim menurut Paulus. Jadi Yesus itu adalah Tuhan buatan. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Pertanyaan sekarang sekali lagi, lu jangan sampai tidak berjenis kelamin menjawab, gitu ya. Kalau Yesus Tuhan lu, nasibnya yang mengutus Yesus kemana? Kalau Yesus Tuhan lu, di mana sekarang
posisi yang pernah mengutus Yesus. Ada 2 oknum di sana. Ya, jawab itu baik-baik. Silakan, jangan sampai lagi lu Yesus adalah Elohim, Elohim adalah Yesus. Gak boleh begitu. Lu harus pakai data. Lu jangan nyamain sembahan Yudaisme terus lu ambil bahwa itu juga Yesus, nenek lu kiper. Tidak ada Yudaisme menyembah Yesus. Elohim itu bukan Yesus. Dari mana lu, jangan ngarang-ngarang di sini gitu ya. Terakhir ya, jawab itu. Jawab, dan jangan sampai tidak berjenis kelamin dalam menjawab. Di mana sekarang berada ya? Yang mana yang kau sembah? Apakah Yesus yang punya fisik di surga atau bapaknya Yesus yang tidak punya fisik di surga? Lihat, duduk di sebelah kanan dan kiri. Yang mana yang kau sembah, Demian, Aderion? Apakah Yesus yang berjenis kelamin laki-laki terangkat semua fisiknya ke surga yang kau sembah itu, atau Bapak yang hanya roh menurut kamu? Ada 2 oknum di sana, tidak 1. Ada fisik. Yang mana yang kau sembah? Tapi sesuai komitmen awal, kamu menyembah manusia yang berjenis kelamin laki-laki, yang pernah disunat, yang pernah sekolah, yang pernah dianiaya, yang pernah terkutuk di tiang salib. Enak itu jawabannya. Lanjut. Oke, silakan Bro Demian. Silakan Dari Demian. Ya, saya duluan ya Bang ya. Nanti Bang Rion tanggapi Bang Andi. Siap. Ya, ini Bang Zuma ya, ini saya kasih 1 ayat nubuatan Mesias kepada Bang Zuma ya. Yeremia 23 ayat 5 sampai 6. Mesias disebut sebagai Tuhan keadilan kita. Dalam tafsiran Yahudi pun mengatakan dia adalah Mesias, dan Mesias itu adalah Tuhan keadilan kita. Jadi kalau orang Kristen menerima Yesus sebagai Tuhan, karena para nabi bernubuat bahwa Mesias itu Tuhan. Jadi orang Kristen itu bukan seperti Islam yang menuhankan ilah lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai ayat Yohanes 4 ayat 22 sampai 24 tentang kita akan menyembah bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Di situ kalimatnya lanjutannya begini, tetapi kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi manusia itu yang beriman kepada Yesus akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Orang Islam tidak menyembah sedemikian. Mereka menjadikan kiblat sebagai arah penyembahan. Mereka nggak menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu nggak pernah diajarkan oleh Yesus. Bang Zuma pelintir ayat Alkitab untuk menipu orang. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi Keluaran 6 ayat 3, gini Bang Zuma, saya udah menjelaskan Tuhan itu tidak secara face to face datang kepada Abraham kemudian menyatakan namanya, enggak. Tuhan itu menyatakan namanya kepada para nabi dalam penglihatan. Yang namanya nabi, nevi, definisi bahasa Ibrani artinya penglihatan. Manusia yang bisa melihat Tuhan dalam penglihatan, misalkan dalam mimpi atau apa, itu adalah nabi. Namanya secara terang-terangan mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Jadi secara face to face barulah Tuhan menyatakan namanya. Itu konteks ayatnya, jangan kemudian dipelintir-pelintir. Nah kalau kita baca kisah tentang Abraham, kan Bang Zuma kan sudah kasih ayat juga bahwa Abraham menyebut nama Tuhan. Itu kan bahasa Ibrani kan Yotevave. Nah apakah Tuhan itu menyatakan namanya face to face? Kan enggak. Kan tidak ada kisah yang mencatat tentang itu juga gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa para nabi sebelumnya tidak mengenal nama Tuhan, mereka itu mengenal. Tapi Tuhan itu secara face to face menyatakan namanya enggak. Tapi dalam penglihatan. Itu yang dijelaskan di dalam kitab-kitab para nabi. Gitu bro. Silakan Bro Rion. Oke. Sebentar gue cek catatan gue. Nah, si Bang Handi bilang tadi tidak ada data Yesus itu Elohim. Nah, itu kan menurut kamu. Bagi di iman kekristenan itu jelas Yesus itu adalah Elohim. Yohanes 1 ayat 1. Ayat 3-nya pun disebut dengan tegas di situ, Pak. Ini kitab saya. Ini kitab saya nggak pernah pakai kitab kamu kok untuk menjawab iman saya tuh. Saya nggak pernah tuh. Saya bukan tipikal seperti itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Sang Firman ini, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. 1. Yang kedua, Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya.
yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia, oleh anak. Allah telah menjadikan alam semesta ini oleh firman. Makanya di Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikannya oleh anak ini, oleh sang firman ini. Ini berbicara tentang praeksistensi Yesus sebelum menjadi manusia. Dia itu sudah eksis, sudah bersama-sama dengan Allah itu sendiri, tanpa awal, tak berawal dia. Ini. Terus Kolose 1 ayat 16 ditegaskan kembali, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dan untuk dia, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia, sang anak ini, yang sang firman hidup ini. Makanya Yesus menyatakan kan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, kebenaran cuma ada di tangan dia, hidup itu ada di dia. Makanya dia bisa memberi hidup yang kekal. Itu sifat Elohim. Yang membuat kamu hidup siapa? Setan, bukan kan? Allah kan Elohim kan, Tuhan itu kan. Nah, iya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena di dalam dia ada hidup. Gak mungkin di dalam dia itu gak ada hidup, tapi dia bisa memberi hidup. Itulah kenapa Tuhan Yesus itu adalah Elohim. Nah, tubuhnya Yesus itu, kemanusiaan Yesus itu untuk apa sih? 1 Timotius 2 ayat 5, sebagai penebusan, pengantara antara Allah yang tidak kelihatan itu dengan kita. Gitu. Terkait dengan pernyataan Bang Zuma tadi, mana ya, sebentar ya. Aku ingin melihat, ya Allah, Engkau nih Musa. Tuhan itu tidak nampak, betul. Itu sudah dipertegaskan Yohanes 1 ayat 18. Abang tadi sudah mengutip, itu udah cukup bagus. Juga ditambah lagi 1 Timotius 6 ayat 16. Dan ini juga berkaitan dengan nanti pertanyaanmu, di mana Bapa itu ya? Nih, di 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang. Nah, itu dia, yang tak terhampiri. Jadi kalau pertanyaan kamu di mana Bapa yang mengutus itu di terang yang tak terhampiri, kita nggak tahu di mana. Tapi di dalam terang yang tak terhampiri, itu bukan tempat yang terang ya, tapi terang itu adalah Allah itu sendiri. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, itu jawabannya. Seorang pun tak pernah melihat dia, Bapa itu, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baik nanti kita pun di surga pun gak akan bisa melihat dia. Baginya hormat kuasa yang kekal. Amin. Nah, lalu orang-orang Kristen tuh nanti kita melihat siapa? Dua oknum dong, Yesus sama Bapa. Bukan. Kita baca di 2 Korintus 4 ayat 6, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi yang kita lihat nanti ya wajah Kristus ini, di mana di dalam dirinya itu terdapat kepenuhan keilahian. Itu ada di mana, Dek? Di Kolose 2 ayat 9. Kolose 2 ayat 9 mana? Ini data semua, Pak. Jadi jangan dibawa ngomong adiran tak asumsi pala lo. Lihat nih, data semua yang gue ngomongin. Setiap nafas saya ngomongin, saya kasih datanya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa, dan sebagainya. Jadi gak bisa kamu dipisahkan antara kemanusiaan dan keilahiannya. Dia manusia yang ilahi. Yang disalib itu tentu kemanusiaannya jelas itu. Memang yang ilahi itu kan sesuatu hal yang roh, sifatnya bukan jasmani kan. Nah, firman itu adalah roh juga, ruah, sesuatu yang tidak kelihatan. Firman kan nggak kelihatan, Pak. Yang disalib itu, yang dilihat manusia, para rasul di abad pertama itu, ya kemanusiaannya, keilahiannya tuh nggak akan pernah terlihat karena Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Roh itu disebut, maksudnya roh itu adalah sesuatu yang goib, tidak kelihatan. Angin pun disebut ruah. Karena apa? Karena dia nggak kelihatan. Setan juga disebut ruah. Kenapa? Karena dia nggak kelihatan. Itu roh. Allah itu roh. Kalau Yohanes 4 ayat 24, kalau kita cek itu konteks ya, bukan cuma teks, konteksnya, dia berbicara kepada perempuan Samaria, engkau tidak lagi menyembah kepada gunung ini maupun di Yerusalem. Gunung itu kan gunung Gerizim maksudnya. Bait Allah mereka itu di gunung Gerizim, orang-orang Samaria. Yang orang-orang Israel yang selatan itu menyembahnya di Beit Hamikdas, di Beit. Itu udah dihancurin, dan tubuhnya itulah bait Allah itu. Makanya sampai sekarang, dari tahun 70 sampai sekarang, mereka itu tidak lagi melakukan keimamatan. Ayam diputer-puter. Ngapain? Siapa yang ngajarin tuh nggak tahu. Yang ngajarin itu siapa? Kami nggak tahu. Ada nggak Demen diajarin gitu sama Musa? Puterlah ayam 3 kali. Nggak ada. Itu ajaran Yahudi baru. Ajaran baru Yahudi sekarang itu. Mana pernah ayam diputer? Nggak pernah, Pak.
Itu orang-orang ada Askenazi itu. Israel Askenazi abad 11. Kamu mau damping bandingin sama Paulus. Saya bilang orang Yahudi sekarang nggak lebih Yahudi dibanding Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kalau bisa saya hiperbolakan itu berak pun di bait Allah tuh. Kalau ada toiletnya, kita anggaplah ada toilet. Di situ berak dia. Lo orangnya sekarang Yahudi, cuman mimpi mereka ketemu bait Allah. Pusat peribadatan Yahudi itu di bait Allah. Makanya kalau saya bilang Yahudi itu dalam tanda kutip sekarang udah musnah. Udah nggak ada lagi, sayonara, udah nggak pergi. Mereka tuh makanya menunggu Mesias untuk apa? Untuk menjadi imam. Itu yang kalian berantem itu sama orang Islam. Mereka berantem sama orang yang merebut tanah suci, kan itu kan Kristen nggak ngerebutan. Kenapa? Loh, kami nggak memusingkan hal seperti itu. Kalau kalian masih musingin kayak gitu-gitu tuh, kalau kami enggak. Loh, itu untuk apa? Dari bait Allah itu harapan mereka Mesias itu nanti datang. Itulah mereka Mesias itu menjadi imam. Mereka bisa melakukan kurban lagi. Mereka nggak perlu muter-muter ayam lagi. Mereka bisalah melakukan kurban gitu, Pak. Gitu. Apa pertanyaan saya rasa sih muter-muter itu aja. Kalau kamu mau nanyanya 10 kali, Pak, tentang masalah siapa Tuhanmu itu. Tadi kan saya udah bahas 1 Korintus 8 ayat 6. Kalau kamu nanya Tuhanmu siapa, namanya Yesus Kristus. Itu tadi saya udah jawab tegas itu. Oh, itu kan ada 2 oknum. Makanya saya mesti menjelaskan makna Tuhan itu. Yesus itu disebut Tuhan, itu adalah Mesias, Pak. Penguasa, kepenguasaan itu diberikan kepada dia. Mesias itu sesuai dengan Daniel 7 ayat 14. Segala kuasa diberikan kepada dia. Kekuasaannya itu kekuasaan yang kekal, yang gak akan pernah musnah. Memang karena kerajaannya itu bukan di bumi ini, bukan di dunia ini. Itu jawaban saya. Dan nama Yesus itu sendiri namanya Yod-Heh-Vah-Veh-Yasa. Yehosua-Yasa kan. Yehosua itu kan dari kayaknya Yod-Heh-Vah-Veh-Yasa. Tuhan yang menyelamatkan, Yod-Heh-Vah-Veh yang menyelamatkan. Itu memang telah diberikan kepada anaknya. Ya udah jelas kok. Kalau kamu muter-muter terus 1000 kali tanya, 1000 kali saya jawab itu. Jadi jangan muter-muter. Jangan kamu bilang saya yang muter-muter, kamu yang muter-muter. Jadi nanti next kalau kamu nanya lagi, saya nggak akan jawab. Biar saya nggak mau muter-muter. Silakan. Tuh. Oke, Bang Handi. Saya dulu ya. Makasih teman-teman yang sudah memberikan jawaban. Jadi gini, adik saya Demian, saya kan bertanya, Abraham itu memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Kan katanya di dalam kitab Keluaran, aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wa era el Abraham, el Ishak, wa el Yakub. Tetapi Bael Sadai Usemi Yod-Heh-Vah-Veh, tetapi namaku Yod-Heh-Vah-Veh lo tidak naudati, tidak saya sampaikan atau saya tidak perkenalkan lahem kepada mereka. Nah itu berarti kata Yod-Heh-Vah-Veh itu belum diperkenalkan Tuhan kepada Abraham. Kalau Yod-Heh-Vah-Veh itu adalah nama pribadi Tuhan, berarti kata Yod-Heh-Vah-Veh itu belum diperkenalkan Tuhan kepada Abraham. Tetapi faktanya di dalam Kejadian 15 nomor 2, di situ sangat jelas Abraham memanggil apa? Memanggil Tuhan. Wayomer Abraham Adonai Yod-Heh-Vah-Veh. Berarti Yod-Heh-Vah-Veh itu bukan nama Tuhan. Yod-Heh-Vah-Veh itu gelar. Aku belum menyatakan diriku sebagai Tuhan kepada, aku belum menyatakan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi aku sudah menyatakan diriku adalah Yod-Heh-Vah-Veh. Berarti Yod-Heh-Vah-Veh sama dengan Tuhan, Khalik, pencipta. Tetapi tentang nama pribadi daripada Sang Khalik itu belum diperkenalkan kepada Abraham. Apa buktinya? Karena Abraham sudah memanggil Yod-Heh-Vah-Veh. Wayomer Abraham Adonai Yod-Heh-Vah-Veh, Tuhanku. Coba. Tuhanku, Adonai, sembahanku, Yod-Heh-Vah-Veh, Tuhanku. Berarti kata Yod-Heh-Vah-Veh itu sudah sering digunakan Abraham. Berarti Yod-Heh-Vah-Veh bukan nama Tuhan, tapi gelar terhadap pencipta langit dan bumi. Sederhana kok kalau ingin menggunakan akal sehat. Lalu kemudian, ketika saudara-saudara saya di sini
menjelaskan kepada kita seakan-akan Yesus itu adalah Tuhan. Dari kacamata apa kita bisa melihat Yesus itu adalah Tuhan? Gak ada. Nah sekarang kalau Anda mengatakan dia itu adalah firman, dari mana Yesus itu adalah firman? Bukan. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu bukan firman? Dari Yohanes 1 nomor 1 itu kita kan kitab saudara sendiri. Tuh. Apa yang dikatakan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Oke, firman itu sama dengan Theos, dan Theos dan firman itu telah menjadi daging. Coba saya ulang lagi. Pada mulanya adalah firman, logos. Firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Oke, supaya Anda tidak bingung. Nah sekarang kita buktikan. Apakah Theos itu adalah logos? Apakah logos itu adalah Theos? Kita lihat di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Allah ini berasal dari kata apa? Theos. Jadi Theos itu ada satu. Theos itu ada satu, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Apakah segala sesuatu berasal dari Yesus? Tidak. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu itu berasal dari mana? Dari Theos. Dengan cara apa? Berfirman. Ada dalilnya. Mazmur 33 nomor 9. Yesaya 55 nomor 11. Segala sesuatu ketika Tuhan memberikan perintah, jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya memberi perintah, maka semuanya ada. Apakah itu Yesus? Tidak. Oh, tapi Yesus adalah firman. Siapa bilang? Siapa bilang Yesus itu adalah firman? Kalau dikatakan Yesus itu ada akibat firman, yes. Itu baru betul. Nah, di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, namun bagi kita hanya ada satu Theos. Lalu kemudian daripadanya lah berasal segala sesuatu, dan yang untuk itu kita hidup. Dan satu Tuhan saja. Tuhan di sini berasal dari kata apa? Kurios. Kurios. Kurios dan Theos beda. Theos pencipta, kurios ciptaan. Jadi hanya ada satu Theos, yaitu yang memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, Yotevave, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus yang adalah utusan Theos. Jadi antara Theos dan kurios itu laksana langit dan bumi. Kenapa? Theos adalah Khalik, kurios adalah makhluk. Khalik pencipta, makhluk ciptaan. Jadi orang yang ingin selamat harus mendudukkan Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan Yesus hanya utusan. Dia sebagai Sayyid, sama seperti baginda Rasul Muhammad SAW. Dia adalah Sayyid, Tuan, junjungan, baginda, pemimpin dia. Nah, kemudian apalagi yang membatalkan bahwa Yesus itu adalah firman? 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Theos itu esa, maka esa pula si kurios yang menjadi perantara antara Theos dan manusia, yaitu Kristus Yesus. Berarti Yesus ini adalah perantara. Adik-adik sekalian yang gagah-gagah ini ya, yang masih muda, yang masih bisa ada ruang untuk dapat hidayah. Yesus itu adalah kurios, perantara. Perantara itu logos. Logos itu kedudukannya satu tingkat di bawah daripada sang Theos, dan satu tingkat di atas daripada makhluk lain. Makanya dia menjadi perantara. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku. Aku berkata bukan atas kehendakku. Aku bekerja bukan atas kehendakku. Tetapi aku ini adalah anak Theos. Aku ini utusan Theos. Aku Tuhan. Aku Tuhan. Aku adalah kurios. Karena Theos itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Theos dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi tanggalkan konsep yang mengatakan Yesus itu adalah firman. Kalau firman yang dimaksud di sini adalah ciptaan yang berasal dari firman, yes. Tapi kalau dikatakan firman di sini adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan, itu no, itu salah. Mazmur 33 nomor 9. Coba saudara-saudara lirik dulu sedikit di sana. Mazmur 33
nomor 9, di situ sangat jelas dikatakan begini. Sebab Tuhan, sebab Theos berfirman, maka semuanya jadi. Dia Theos memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus di mana di sini dia? Kita dudukkan, coba kita selipkan Yesus di sini. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Bisa enggak Yesus disisipkan di sini, anak Maria? Nggak bisa. Tapi yang disisipkan di sini adalah unsur yang mengadakan wujud Yesus ada di sini. Apa itu? Dia. Siapa dia? Theos. Yang berkata, hamillah Maria. Maka kemudian Maria hamil. Yang keluar dari kandungan Maria adalah ciptaan yang berasal dari firman. Kalimatuhu waruhullah. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian terakhir dari saya, Saudara Demian. Yohanes 14 nomor 6. Kata Yesus kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Jangan berhenti sampai di situ, anak bau. Teruskan dalilnya. Tidak seorang pun yang datang kepada Theos, Tuhan, kalau tidak melalui aku, Kurios. Jadi sang Kurios ini harus diteladani sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Theos. Tidak ada yang sampai kepada Theos tanpa melalui yang terinci apa yang dikatakan oleh Al-Quran tentang beliau. Dia adalah utusan untuk Bani Israel. In huwa illa abdun al'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Kamu tidak akan sampai kepada Theos, Tuhan, Yotepave, yang kemudian menamai dirinya yang maha suci lagi maha tinggi, kalau kamu tidak mengikuti ajaran Yesus melalui dia. Imani dia sebagai nabi untuk Bani Israel. Jangan kau imani sebagai jelmaan Tuhan. Itu kamu tidak mengikuti jalannya. Kamu mengikuti jalan Bapak yang datang belakangan, yaitu jalannya Bapak Paulus. Saya kira begitu ya, adik Demian. Anda belum menjawab tadi Abraham memanggil Tuhannya dengan sebutan apa? Karena Abraham sudah memanggil dengan sebutan Yotevave. Sementara di dalam kitab Keluaran dikatakan Tuhan belum memperkenalkan nama pribadinya. Kalau Yotevave, yes, Abraham sudah memanggilnya. Lalu nama pribadi yang dimaksud Tuhan itu yang mana? Jangan Anda katakan Yesus. Yesus itu berasal dari kata Jeseus, ya. Kalau kita mau meneliti lebih jauh, dari mana sih orang Romawi ini membuat kitab suci lalu kemudian menamakan nama nabi yang datang kepada penutur bahasa Ibrani, Aramaik dan sebutan bahasa Yunani? Ya, itu Anda bisa jawab sendiri. Demikian sementara dari saya, silakan. Dikit langsung ke kedua teman ini ya. Jawaban dari Rion adalah Elohim itu adalah Yesus itu sendiri. Dia kutip Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Artinya kalau Elohim menjadikan, Yesus adalah Elohim, artinya Elohim juga menjadikan segala sesuatu. Ini ngaco nih kalau diikuti nih. Ngaco bener, ini yang sering jadi bahan tertawaan. Kalau Yesus yang menjadikan segala sesuatu, karena Yesus itu adalah Elohim itu sendiri prainkarnasi. Jadi sebelum menjadi anak, ya. Jadi Yesus ini sebelum menjadi anak namanya Elohim. Betul ya. Dia ciptakan dulu ibunya. Ya. Setelah dia ciptakan calon ibunya, jadilah dewasa calon ibunya, diperintahkan kalau Gabriel menemui ibunya ini namanya Maria. Yesus juga yang merintah di Elohim juga kan gitu. Gabriel datangin tuh Bunda Maria. Itu calon ibu saya loh. Saya mau masuk ke kandungan dia. Siap komandan. Datanglah Gabriel. Kata Maria kaget. Aku ini kan wanita suci, belum disentuh laki-laki. Lu tenang aja. Ya, prainkarnasi Yeshua Mesia, Elohim itu nanti berkehendak itu segala sesuatu dijadikan oleh dia. Jadi prainkarnasi Yesus ini yang adalah Elohim itu sendiri masuklah ke kandung Bunda Maria, berdiam diri 9 bulan di dalam. Ya, di dalam itu sangat sempit, mulai dari kecil, lintah dan seterusnya itu. Elohim loh ini yang masuk dalam kandungan ini. Elohim yang masuk dalam kandungan. Bayangkan ini pendapatnya orang yang tidak bersayap ini. Ya, Elohim, Yesus sendiri prainkarnasi masuk berkembang biak di dalam kandungan 9 bulan. Kemudian dilahirkanlah Elohim ini, adalah Yesus itu sendiri. Kemudian menghilanglah dia setelah disusui 12 tahun. Dia ke sinagog. Habis itu kata gurumu ini Arion, gurumu Bama Nursena mengatakan dia stay di rumah. Apa pekerjaannya di rumah dia stay itu tidak ditulis. Tapi Bama Nursena gurumu mengatakan dia sekolah itu SD, SMP, SMA.
dan STT. Ada videonya itu, saya barusan dengar itu. Nah, di samping dia sekolah, dia membantu ibunya di rumah. Ini Tuhan loh, Elohim ini loh. Elohim ini loh bantu ibunya. Dia juga punya saudara namanya Yudas, Yakobus, Yoses, dan Simon. Jadi Elohim ini punya saudara, lain bapak. Sekali lagi saya ulang ya teman-teman. Elohim, Yesua Mesia yang dituhankan oleh Rion dan Demian punya saudara. Saya ulang, saudaranya namanya Yudas, Yakobus, Yesus, Simeon. Setelah dia dewasa, mengajarlah dia, bermukjizatlah dia. Ketemulah Thomas, ya Tuhanku, ya Allahku. Mantap kan? Dia Tuhan, dia Allah kan gitu. Celakanya adalah dalam perjalanan hidupnya banyak sekali hal-hal yang tidak menguntungkan karena memang ditolak. Termasuk Saulus yang membunuh pada Hawarium, pengikut Elohim ini, pengikut Yesus ini. Kemudian Pilatuslah ini berhasil membunuh dia, melibatkan Yudas yang telah dipengaruhi oleh iblis. Matilah dia. Katanya bukan Tuhan yang mati, manusianya yang mati. Elohimnya kemana? Elohimnya katanya, rohnya itu, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Disinilah terjadi ada namanya sertiwa. Apa itu sertiwa? Serah terima nyawa. Diserahkan dulu, setelah hari Minggu mau bangkit, diambil lagi, hidup lagi. Hebat kan Tuhan lu? Mati, hidup, bangkit. Orang kaget. Kenapa Anda kaget? Saya kira Anda hantu. Bukan. Hantu tidak punya daging, tidak punya tulang. Saya ini Yesus itu. Buktikan. Ada ikan goreng, diambil dia, terangkatlah dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa sebagaimana diterangkan Markus 16:19 yang ayat tambahan itu. Karena ayat 18-nya itu ada tantangan minum racun kalau lu percaya itu. Sampai sekarang nggak ada yang mau, dan yang nekat ya lewat selewat-lewatnya. Sampailah dia di surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang pernah sekolah di bumi ini. Itu sendiri. Setelah dia sampai di surga, ya mohon dijawab. Apakah dia bergabung ini yang punya fisik laki-laki yang pernah disunat bergabung dengan Bapa di surga, atau dia dua tempat berbeda? Kalau dia bergabung, artinya roh Bapa masuk ke Yesus yang punya fisik laki-laki, Tuhanmu laki-laki pernah disunat, punya fisik, punya rambut ganteng. Tapi yang ada di foto-foto yang beredar itu saya nggak tahu yang mana aslinya. Nah sekarang tinggal Anda jujur saja, benar Bang Handi, Tuhan saya itu laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, pernah disunat di bumi, punya fisik di surga, gitu loh. Yang itu yang saya sembah. Tapi Bapak yang hanya roh saja saya nggak sembah. Ya kalau Anda sembah dua-duanya artinya Tuhan Anda dua. Kalau dia bergabung berarti roh Elohim masuk ke dalam tubuh sang anak ini yang pernah sekolah. Silakan nanti dijawab. Jangan dijawab tidak berjenis kelamin. Jawab juga jangan dijawab bersayap kayak ayam keok yang nggak kemana-mana begitu. Yang manakah sebenarnya Tuhan Kristen ini? Apakah roh Bapa yang tidak kelihatan, atau Yesua Mesia Elohim ini sendiri yang punya jenis kelamin laki-laki yang pernah disunat di muka bumi? Thank you brother. Oke, silakan. Bang Demian atau Bang Dirion, silakan. Halo bro. Gimana, Demian? Gimana? Lo duluan atau gimana? Lo lah. Halo, Demian. Tes. Silakan duluan. Ya, duluan ya Bang. Jaringan saya oke nih, oke. Kedengaran nggak? Putus-putus dari tadi. Siap. Enggak. Mantap. Kedengaran jelas kedengaran. Oke, Silakan. Ya. Iya, gini Bang Juma. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Juma, saya tanggapi dulu semua klaim dan juga argumen dari Bang Juma. Ketika Bang Juma menjelaskan tentang Alkitab ketuhanan Yesus, itu hanyalah sebuah argumen untuk menutupi ketuhanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Juma menjelaskan Bible supaya bagaimana Allah ini Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dibahas. Dari tadi saya sudah minta kepada Bang Juma, dari mana orang Quraisy
itu mengenal kata Allah. Dari mana mereka mengenal? Kemudian dari bahasa apa kata Allah ini? Jadi kalau Bang Jumas mengutip ayat-ayat Bible untuk menjelaskan ketuhanan Yesus Kristus, orang Kristen itu udah menjawab. Bang Rion juga dari tadi kan udah menjelaskan tentang keilahian bahwa dia ini adalah Sang Firman. Sang Firman yang keluar dari Bapa datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam pemahaman Islam pun Allah mempunyai kalam. Kalam nafsi bukanlah ciptaan, bukan makhluk. Jadi Yesus ini adalah Sang Firman yang bukan ciptaan, bukan makhluk. Sang kalam nafsi ini yang kemudian menjadi manusia. Sang logos ini yang kemudian menjadi manusia. Jadi kalau Bang Zuma menyampaikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan sebagainya, dari nubuatan para nabi yang sudah saya tunjukkan dari Yesaya, kemudian Yeremia, semua para nabi bersaksi Mesias itu adalah Raja, Mesias itu adalah Adonai, Mesias itu adalah Tuhan yang perkasa dan sebagainya. Nah, orang Kristen hanyalah mengikuti atau mengimani apa yang sudah digenapi, apa yang sudah dijelaskan oleh para rasul. Yang paling pantas menjelaskan tentang Yesus Kristus adalah para rasul. Kenapa? Karena mereka yang hidup dengan Yesus, mereka yang diajarkan oleh Yesus, bukan Muhammad. Muhammad itu munculnya 600 tahun kemudian. Dia nggak tahu tentang Yesus, dia nggak pernah melihat Yesus, dia tidak pernah mendengarkan tentang Yesus. Dia itu munculnya di Arab Saudi. Yesus dan murid-muridnya itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Para nabi pun mayoritas di dalam Islam adalah orang Yahudi. Jadi tidak mungkin yang paling lebih mengerti tentang Taurat itu orang Arab. Yang paling mengerti tentang Yesus, tentang Injil itu orang Arab. Atau tentang Mazmur, tentang Jabur, itu orang Arab. Itu mustahil gitu loh. Jadi para rasul dan juga para nabi sudah menjelaskan siapa ini Mesias. Misalkan Nabi Yesaya bernubuat, Mesias akan menebus dosa. Yesaya 53 ayat 10. Nah kemudian Yesus datang dan mengatakan, Markus 10 ayat 45, bahwa dia datang, dia menggenapi nubuatan itu sebagai penebusan dosa. Nah Muhammad datang kemudian dan membatalkan segala nubuatan-nubuatan itu yang kemudian dibuat alasan bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan. Kalau wahyu dari Tuhan, tidak mungkin wahyu Tuhan itu saling bertentangan. Tuhan menurunkan wahyu kepada Musa, kemudian diturunkan lagi kepada Muhammad dan wahyunya bertentangan. Ya kan? Tidak mungkin, mustahil. Musa mengatakan upah dosa adalah maut. Kejadian 2 ayat 17. Kemudian karena upah dosa itu adalah maut, makanya Mesias dijanjikan. Dan Mesias ini adalah ilahi. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dosanya. Sehingga Tuhan mengutus firman-Nya untuk menyelamatkan manusia. Itu udah seringkali orang Kristen jelaskan. Jadi ketuhanan, tentang kemesiasan, orang Kristen itu cuma mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi dan oleh Yesus. Sedangkan orang Islam, nubuatan pun mereka tidak imani tentang Mesias. Kemudian tentang ajaran-ajaran para nabi, ajaran Yesus nggak ada. Malahan Muhammad memelintir ajaran Musa, kemudian menolak ajaran Yesus. Dan bukan itu saja, Muhammad pun merubah sejarah dan ajaran-ajaran para nabi. Contoh tentang sejarah, Musa mengatakan Adam diciptakan di bumi, Kejadian 2. Muhammad mengatakan bahwa Adam diciptakan di sorga. Jibril malaikat turun ke bumi, ambil tanah untuk menciptakan Adam dan Hawa di sorga. Bagaimana Muhammad merubah sejarah-sejarah yang ada dalam Torah, di dalam Jabur dan di dalam Injil. Segala sejarah dan ajaran para nabi itu dihapus. Jadi nggak mungkin Tuhan yang benar itu memelintir atau membawa ajaran yang berbeda gitu loh. Musa mengatakan hewan-hewan yang tidak bersisik di dalam laut itu adalah hewan-hewan yang najis kayak belut, ikan lele. Tapi orang Islam makan makanan jijik. Katanya dalam Islam sangat mementingkan hukum kesehatan. Tapi faktanya makanan yang diharamkan oleh Musa itu dihalalkan. Ya kan? Jadi mereka memelintir, dan juga apa yang diharamkan oleh Musa itu kemudian dihalalkan oleh Muhammad. Jadi apa yang harus kita percaya terhadap Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala? Makanya aku bilang, tunjukin satu dalil Musa pernah menyembah Allah. Tunjukin satu dalil Yesus pernah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan Yesus mengatakan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus mengatakan kasihilah musuhmu. Segala sesuatu yang Yesus ajarkan itu ditentang oleh Allah dan Muhammad. Yesus menyebut Elohim ini dengan Bapa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah disebut sebagai Bapa. Jadi kalau Tuhannya Islam sama seperti Tuhannya Musa, Musa aja berdua menyebut Tuhannya dengan sebutan Bapa. Ketika Musa bernyanyi, dia menyebut pencipta itu dengan sebutan Bapa. Loh, Muhammad itu nggak pernah, bahkan orang Islam takut memanggil Allah itu dengan sebutan Bapa. Kalau Tuhan yang sama nggak mungkin menolak gitu loh ketika disebut sebagai Bapa, dan pasti ajarannya sama. Jadi Allah dan Muhammad menurunkan wahyu untuk menentang ajaran-ajaran sebelumnya yang benar, karena yang palsu itu muncul belakangan. Saya kasih contoh ya. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah itu, nanti kau mati. Nah, iblis ini dia muncul belakangan. Kemudian dia rubah firman Tuhan. Dia mengatakan, makan saja kau nggak mati. Jadi di mana-mana iblis itu dia muncul belakangan untuk merubah firman Tuhan. Nah, ini sama seperti yang sekarang kita lagi bahas. Yesus mengatakan dia datang untuk menebus dosa, kemudian datang lagi Islam mengatakan Yesus tidak disalib, Isa tidak disalib. Loh, kami lebih percaya Yesus daripada Muhammad. Yesus mengatakan dia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan. Bahkan dia memberitahu 3 kali bahwa dia akan menyerahkan tubuhnya, kemudian disiksa dan disalib dan kemudian pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu yang dijelaskan oleh Yesus. Orang Kristen mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, apa yang dikatakan oleh para rasul, karena mereka saksi mata. Loh, Muhammad ini bukan saksi mata. Kemudian kalau Allah Tuhan yang benar, nggak mungkin dong menurunkan firman yang bertentangan, kawan-kawan. Jadi saya jawab langsung aja Bang Juma ya, pertanyaan Bang Juma di Keluaran 6 ayat 3. Gini Bang Juma, tadi kan sudah saya bilang, nih saya bacakan ayatnya ulang lagi nih. Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Nah, di sini berbicara masalah menampakkan diri. Ketika Tuhan itu dia bertemu menampakkan diri, seperti contoh Kejadian 18. Dia bertemu Abraham, dia tidak menyatakan namanya. Tuhan itu menyatakan namanya kepada para nabi sebelum Musa itu dalam penglihatan, bukan dengan menampakkan diri secara face to face. Jadi di Keluaran 6 ayat 3 itu dijelaskan, bukan secara face to face Tuhan menyatakan dirinya, namun para nabi mengetahui nama Tuhan dalam penglihatan, contohnya dalam mimpi. Karena nabi itu adalah orang-orang yang bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam mimpi dan segala macam. Itu standar kenabian menurut Bilangan 12 ayat 6. Muhammad aja tidak memenuhi kriteria kenabian di dalam kitab Torah. Bilangan 12 ayat 6. Itu tidak memenuhi, kawan-kawan. Jadi Bang Suma jangan kemudian suka memblinder ayat-ayat Alkitab gitu loh. Silakan Bang Rion. Oke. Ya, tadi luar biasa pernyataan teman-teman ya. Gemeter. Sama dari tadi pernyataan mereka gemeter, baru-baru pernyataan-pernyataan yang baru saya dengar ini, saya jadi gemeter. Yohanes 1 ayat 1, Yesus bukan firman. Firman itu sama dengan Theos, dan firman itu telah menjadi daging. Apakah Theos itu adalah Logos? 1 Korintus 8 ayat 6. Theos itu ada satu. Apakah segala sesuatu dari Yesus? Tentu bukan. Nah, itu kan kata Bang Zuma tadi kan. Ini saya hanya mengketik sebisaku aja gitu kan. Karena kan sambil Abang ngomong saya nulis. Saya bilang Abang ini berarti habis baca Yohanes 1 ayat 1 ke toilet. Nggak dibaca sampai ayat 3-nya. Di ayat 3 kan dilihatin kan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia segala sesuatu tidak terjadi. Kira-kira seperti itu. Bentar saya bacain. Mana sih? Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu satu. Ibrani 1 ayat 2 tadi juga saya sudah bacakan. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Segala sesuatu dari firman itu. Jadi Abang ini Bang tidak bisa memisahkan antara ilah yang kami sembah dengan firman-Nya. Itu tidak bisa dipisahkan. Bukan firman kau yang menciptakan. Loh, Tuhan itu menciptakan dengan firman-Nya. Oleh firman Tuhan langit dijadikan. Mazmur 33 ayat 8. Itu gak bisa dipisah-pisahkan. Begitu juga dengan roh Allah. Roh Allah telah membuatku. Nafas yang maha kuasa telah membuatku hidup. Ayub 33 ayat 4. Itu gak bisa dipisah-pisahkan. Antara roh Allah, roh El dengan El itu gak bisa dipisahkan. Sama seperti Abang ini. Dengan perkataan Abang, dengan rohnya Abang itu gak bisa dipisahin. Ya kita bisa mengenal Zuma dari perkataannya Bang Juma.
Walaupun kita nggak melihat Juma, kita bisa mendengar, kita yakin itu Juma karena kita mendengar perkataan dia. Perkataan dia ya Juma sendiri. Dari dulu sampai sekarang kita kan semua, kecuali saya ya, kita kan pada umumnya nggak tahu Bang Juma gimana. Secara physically gitu mukanya bagaimana kan. Kita yang cuma dengar suaranya doang kan, lebih sering. Tapi apakah dengan kita mendengar suaranya lantas kita ragu itu Juma? Ya pasti yakin. Karena apa? Kita tahu persis dari perkataan Bang Juma inilah si Juma ini bisa dinyatakan. Yang tidak kelihatan ini. Seperti itulah hubungan antara firman dengan Allah. Tidak bisa dipisahkan. Lantas terus ke manusia Yesus itu seperti apa? 1 Timotius 2:5 yang tadi saya hampir gemeter mau mualaf cuman jadi nggak jadi nih. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu di situ disebutnya manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Kemanusiaan inilah yang jadi kurban, Pak. Tebusan itu. Oleh darahnya dialah kita ditebus. Itulah pengantara kita. Selama ini kurban-kurban yang dilakukan kan dengan hewan kah? Tapi kan itu kan kurban yang sifatnya fana itu. Sifatnya karena apa? Tahun ini dia nyerahkan, tahun depan dia nyerahkan lagi, tahun depan dia, sampai sekarang berhenti total. Yahudi nggak pernah melakukan kurban, berhenti total. Mereka nggak melakukan kurban lagi. Karena apa? Memang sudah digenapi oleh di dalam diri Yesus itu sendiri. Jadi kalau dibilangin firman itu abang bilang nggak setara, logos itu di bawah theos, nah itu juga salah abang Hujuma. Ini di Filipi 2 ayat 6 dijelaskan yang walaupun dalam rupa Allah, kalau rupa Allah itu artinya firman ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kesetaraan itu artinya setara nggak? Setara. Tapi dia tidak menganggap kesetaraannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Yang inilah yang kalian bicarakan ini nih. Rupa seorang hamba ini yang selalu melulu kalian omongkan. Kalian nggak pernah berbicara tentang rupa Allah dia yang setara dengan Allah itu. Kalian menyampingkan itu. Yang kalian cuma lihat kemanusiaannya doang, kok. Mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Betul, memang dia lebih rendah dari Bapa karena dia adalah manusia. Dia merendahkan dirinya. Tapi dalam rupa dia Allah sebagai Allah adalah firman. Firman itu adalah Allah, makanya setara. Dia setara itu, Pak. Dia tidak menganggap setaranya pada saat dia menjadi manusia. Jadi pada saat berbicara tentang firman itu adalah Allah, itu bukan berbicara tentang kemanusiaannya Yesus, Pak. Pada saat firman itu mengambil rupa manusia, kemanusiaannya jelas lebih rendah dari Bapa. Itu kami imani itu. Kami nggak pernah takut ngomong tentang itu. Kami nggak pernah takut berbicara tentang Yesus itu diutus. Nggak pernah. Justru itu kabar Injil itu di situ. Di mana Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Ini bukan bapaknya ya. Ini juga buat Oneness Pentakostal nih. Anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya anaknya ini, melalui anaknya inilah karya keselamatan itu diberikan, hidup kekal itu diberikan. Seperti di Yohanes 17 ayat 3 itu. Sama seperti engkau, ya Bapa telah memberikan segala yang hidup kepada dia. Demikian dia akan memberikan hidup kepada segala yang telah engkau berikan. Kira-kira seperti itu di Yohanes 17 ayat 2. Makanya di ayat 3-nya, inilah hidup kekal, bukan inilah Tuhan yang benar. Enggak kayak begitu. Sumber hidup kekal itu di mana Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia menjadi manusia dan melakukan karya penebusan. Seperti itu. Itu iman kami. Bukan iman kaleng-kaleng. Kami bisa bertanggung jawab. Mau muter gimana pun kalian. Saya tuh udah terbiasa mendebat-debat seperti ini. Pertanyaan-pertanyaan receh kalian kok. Apalagi tadi si Bang Hendy ini. Pak 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu saya dapat pertanyaan kamu itu, Pak. Dulu saya gemeter, tapi sekarang saya seneng banget. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yesus itu dilahirkan kok, dia kok bisa netek, bla 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 bla. Iya, memang dia datang jadi manusia kok. Dia itu sekolah, memang sekolah, iya. Sama seperti kita. Dia seorang Yahudi, memang di umur 13 dia memang masuk ke Bait Allah untuk belajar Taurat. Sampai umur 29. Memang seperti itu. Seperti orang Yahudi, laksana orang Yahudi, bukan orang Batak. Ya, dia melakukan layaknya orang Yahudi, suku Yehuda. Seperti itu, Bang. Dan kami nggak pernah malu. Dia netek, iya. Netek, iya. Kemanusiaan Yesus bener netek tuh. Iya.
Tapi nggak ada tuh istilah nete. Yesus tuh ngomong, kepadaku telah diberikan kitab Injil. Nggak ada tuh kayak Yesus kayak gitu. Yesus nggak ngomong kayak gitu. Nggak pernah ada. Kalau nete bener, memang menete. Netenya gede atau enggak, saya nggak ngomong. Saya nggak tahu itu. Bukan itu pembahasannya. Kalau menyusui jelas, namanya juga anak-anak kecil, masa nggak disusui? Pasti disusuin lah. Hanya melihat Yesus dari kemanusiaan tok. Kalian nggak ngelihat kepraeksistensian Yesus pada saat Yesus bilangin Yohanes 17 ayat 5, berikanlah kemuliaan telah kumiliki di dalam hadirmu sebelum dunia ini ada. Mana pernah kalian mau bahas itu? Nggak pernah. Kira-kira seperti itulah. Boleh dilanjutkan, silakan. Oke, mungkin ini sesi terakhir dari saya ya, teman-teman sekalian, karena saya ada kegiatan. Nanti Ukhti Rahma yang menggantikan saya. Jadi kalau kemuliaan sebelum kemuliaan dunia ini aku ada, kemuliaan yang ada di kehadiratmu sebelum dunia, itu dibaca di nomor 18 ya, nomor 18 atau nomor 14-nya ya. Ya, nomor 14. Kemuliaan yang ada pada Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan. Gagal di situ. Kemudian yang kedua, adik saya ini mengatakan bahwa antara theos dan logos itu tidak bisa dipisahkan. Barusan kita mendengarkan Yesus nete, Yesus sekolah. Itu bukti bahwa dia manusia katanya. Berarti dia bisa dengan yang maha tinggi, yang maha suci. Yesaya 57 nomor 15 dikatakan, indikasi kuatnya Tuhan pencipta langit itu adalah Wenisa Wekados. Dalam Islam, Subhanahu wa ta'ala. Mustahil yang maha suci itu jadi manusia nete, mustahil. Mustahil kemudian yang maha tinggi itu kemudian rendah, dibunuh, dihinakan, dikutuk di atas tiang salib, mustahil. Sementara sifat daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Kiko Amar Remwanisa Soken en Wakhodes. Maha tinggi, maha suci, subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda mengatakan tidak dipisahkan, buktinya dipisahkan. Adalah tidak mungkin pencipta langit dan bumi ini masuk di dalam rahim manusia, nggak mungkin. Adalah tidak mungkin pencipta langit dan bumi ini adalah yang mati di atas tiang salib, nggak mungkin. Oh, itu sisi kemanusiaannya. Berarti pisah kan? Pisah. Segala sesuatu yang terpisah dengan Tuhan itu bukan Tuhan. Yang dimaksud firman di situ adalah kalam, sifat yang melekat pada diri theos. Itu yang tidak mungkin terpisah dengan theos. Sifat theos tetap melekat pada theos. Segala sesuatu ada oleh dia. Apa yang ada oleh dia? Apa yang menyebabkan ada itu? Segala sesuatu itu. Ya, firman yang melekat pada diri theos. Bukan firman yang kucuk. Minta nete, bukan. Jadi sifat Allah itu, sifat Tuhan itu melekat pada diri Allah. Yang keluar dari mulut Allah itu ciptaan. Maria, aku ingin engkau hamil. Hamil. Jadi manusia dia. Masa aku ingin kau hamil, aku masuk ke rahimmu. Apa-apaan? Enggak begitu konsepnya. Tapi yang perlu disadari di sini adalah ketika dipahami Yerusalem itu sudah tutup buku. Tentang keselamatan, Tuhan sudah murka kepada Yerusalem. Saya tadi telah membacakan Yehezkiel 5 ya, teman-teman sekalian. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Tapi kemudian muncul ajaran yang bermuara di Antioquia. Yang mengatakan Tuhan yang murka, Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang meminta untuk Musa mengepung, membunuh, jangan membiarkan apapun. Terus kemudian bunuh semua orang yang tidak bersunat, bunuh mereka yang kemudian makan babi dan seterusnya. Kucuk. Tiba-tiba menjadi bayi, lalu menjadi Tuhan, lalu mati. Itu dari mana sumbernya? Dari Antioquia, yang kemudian dijadikan sebagai konsep yang dianut nenek moyang mereka Romawi dan Yunani sebagai kaidah baru atau ajaran baru. Resmilah dia menjadi agama kekaisaran. Nah, itu yang teman-teman harus pahami. Kemudian adik saya Demian, Anda menilai Al-Quran dengan menggunakan buku yang tidak jelas. Kitab yang kamu pegang itu dari mana? Saya katakan kepada saudara ya, kitab yang saudara pegang itu, yang paling tertua itu salinannya dalam bahasa Ibrani
dan juga Septuaginta itu dituliskan, kemudian salinan tertua muncul di 150 tahun sebelum Masehi, atau diterjemahkan abad ketiga lah sebelum Masehi. Kemudian Codex Vaticanus atau Sinaiticus dalam Septuaginta ini, ya, bahasa Greek, itu jelas sekali fragmen yang didapatkan itu berasal dari abad keempat, disatukan kemudian setelah abad keempat, dikumpulkan pada abad keempat, dan disinyalir itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Lalu kitabnya Nabi Musa mana? Mana kitabnya Nabi Musa? Itu dulu yang perlu Anda pahami. Kalau kita berbicara mengenai Pashitta, benar yang dikatakan oleh Ade tadi, bahwasanya itu bahasa Suryani itu abad kelima. Yang kita tanya ini, yang kitabnya Nabi Musa yang Anda gunakan menilai Al-Quran itu apa? Buku-buku yang gak jelas. Ya, manuskripnya pun yang paling tertua, kalau kita melihat dari Torah Samaria, itu di abad ke-11. Baru manuskrip tertua yang bisa diteliti oleh para ilmuwan nanti di abad ke-16. Itu yang Anda gunakan untuk menilai Al-Quran? Enggak dong. Jadi saudara saya ini, ketika saya tanya, Abraham memanggil Tuhan sebutan apa? Anda nggak mampu. Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Theos yang maha kuasa. Tetapi tentang namaku Tuhan, Tuhan di sini apa? Tuhan di sini adalah Yotevave. Namaku Yotevave itu belum kunyatakan kepada Abraham. Tetapi faktanya di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, kemudian di dalam kitab Kejadian Abraham memanggil Tuhannya Adonai Yotevave. Berarti nama Yehova Yotevave itu sudah dikenal oleh Abraham. Berarti nama Tuhan itu bukan Yotevave. Kenapa? Abraham sudah memanggil Tuhannya dengan sebutan itu. Padahal Keluaran 6 nomor 3 Tuhan belum memperkenalkan diri kepada, namanya belum diperkenalkan kepada Abraham. Nah, itu dulu. Lalu kemudian Anda mengatakan, oh, Al-Quran itu, umat Islam itu menyebut Tuhan mereka itu dengan Al-Lata wal Uzza. Bung, Al-Quran mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Bukan menyebut Allah. Bukan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Al-Lata wal Uzza ini mereka katakan sebagai anak Tuhan. Nah, dari mana kemudian keturunan Abraham Ismail ini menyebut kata Allah? Sehingga orang Kristen pun di sana sebelum Islam datang, Al-Quran datang sudah menyebut kata Allah. Itu dikarenakan karena Abraham menerima nama Tuhan dari Tuhannya. Maka keturunannya kemudian menyebut nama itu. Tetapi itu tidak tertera dalam kitab kami. Itu karena kitabmu tidak lagi berasal dari kitabnya Nabi Musa. Apa buktinya? Coba lihat. Semua orang yang datang setelah Rasulullah Muhammad SAW membawa Islam, apakah mereka ada diceritakan di kitab manapun bahwa mereka disunat? Sahabat-sahabatnya ada disunat? Nggak ada. Sahabatnya nggak ada diberitakan disunat. Pada saat dia masuk ke Islam, maka Abu Bakar disunat. Tidak ada itu. Kenapa? Mereka keturunan Ismail yang sudah bersunat semua. Artinya mereka adalah penganut ajaran Mila Abraham. Mereka sudah menganut ajaran itu dari nenek moyang mereka. Mereka tidak mungkin kemudian menerima suatu ajaran sementara sebagiannya itu dibuang. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu datang kemudian mengusir mereka, berhala-berhala mereka hancurkan. Lalu kemudian Rasul mengembalikan posisi Tuhannya Abraham dan posisi yang sebenarnya, bahwa dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Nah, kalau Anda mengatakan tadi bahwasanya keturunan Ismail itu adalah penganut berhala, Anda harus bertanggung jawab terhadap kitabnya orang Yahudi yang masih ada dalam bentuk Peshitta. Di dalam Yesaya 60 nomor 7 nomor 9 situ dikatakan segala kambing domba Kedar akan terhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Masakan ia anak Ismail yang datang membawa binatang yang dianggap berhala ini datang mempersembahkan hewan untuk ibadah. Ini nubuatan, ini cerita, atau ini adalah nubuatan. Keturunan Ismail Kedar dan juga Nebayot akan datang membawa domba-domba jantan untuk ibadah.
Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Berarti keturunan Ismail ini masuk dalam prosesi ibadah yang diperintahkan oleh Tuhan. Kau tuduh dia sebagai penyembah berhala. Jangan kayak gitulah ya, belajar lagi sedikit supaya hidayah itu datang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Terakhir 1 menit sebelum saya tutup. Ada pernyataan bahwa iblis itu yang kemudian merubah firman Tuhan. Saudaraku Demian, di dalam kitabnya orang Yahudi, kita harus jujur mengakui. 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukan kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan ilahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan ketetapan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuan yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa. Orang Yahudi kudu wajib hukumnya mendudukkan perkara itu, Bung. Makanya umat Islam datang mengatakan Taurat itu padanya ada petunjuk, ada cahaya bagi Bani Israel. Kami tidak merubahnya. Aturan Tuhan, ketetapan Tuhan, perintah Tuhan, ketentuan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu berlaku bagi Bani Israel. Gak bisa kita rubah-rubah. Aturan Tuhan kepada Bani Israel harus berlaku. Makanya dikatakan dalam kitabnya Yosua 1 nomor 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu melalui hambaku Musa. Jadi orang Yahudi kudu wajib mengikuti ketetapan Tuhan bagi mereka. Makanya Tuhan mengatakan dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuk orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Yesus dalam Yohanes 7 nomor 49, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Sementara agama kalian melalui Paulus dikatakan bahwa hukum Taurat itu sampah, hukum Taurat itu sengat maut, hukum Taurat itu adalah hal yang kemudian membuat manusia itu terkutuk, sehingga harus ada yang mati terkutuk di atas tiang salib untuk membebaskan Kristen dari kutukan itu. Siapa sekarang yang merubah firman Tuhan? Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1 dan seterusnya, Roma 3 nomor 7 dan seterusnya. Siapa yang merubah firman Tuhan? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan firman Tuhan, hukum ketetapan yang ada di dalam. Ini siapa ini yang mengajarkan kayak gini rubah-rubah firman Tuhan? Yesus mengatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Setitik dari hukum Taurat itu batal, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap. Betapa susahnya hukum Taurat itu untuk dibatalkan. Setitik hukum Taurat sangat sulit untuk dibatalkan. Lebih mudah menghilangkan langit dan bumi. Saking sulitnya untuk menghilangkan hukum Taurat itu. Setitik pun. Tetapi apa kata Paulus? Bapak yang kamu imani, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketetapan yang ada di dalamnya. Semua ketetapan yang ada dalamnya. Artinya, hanya dengan bermodalkan sebagai pangkat prajurit membunuh manusia anak Maria, hukum Taurat itu batal semuanya. Luar biasa bukan? Nah, sekarang Anda aminkan yang mana? Aminkan Bapak Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus. Jadi jangan katakan kami merubah firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Bani Israel, yes, itu aturan Bani Israel. Makanya Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel. Yesus juga begitu, Shema Israel, Shema Israel. Yesus tidak pernah menyeru seperti baginda Rasul Muhammad SAW, ya ayyuhan nas. Gak pernah. Jadi dia hanya untuk Shema Israel aja, Yesus itu. Tapi dirubah oleh Bapak kalian, yaitu Bapak Paulus. Yesus itu untuk seluruh dunia. Menjadi Tuhan lagi, menjadi penebus, jadi manusia yang nete yang kayak dijelaskan tadi itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada adik saya 2 orang ini, Demian dan juga Aderion. Antum semua orang baik, ada kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Mari menjadi pengikut Yesus yang setia dengan mengimani dia sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Dan mari menyembah kepada Tuhan satu-satunya pencipta kita, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kepada Ukhti Rahma, kalau masih dilanjut silakan gantikan saya, pemilik Komal. Terima kasih Balbo, Bang Handi, thank you. Anda semua luar biasa. Mari merajut persaudaraan dengan dialog yang santun, yang baik. Kita NKRI, anak bangsa yang harus mengisi kemerdekaan dengan bersatu padu, tidak membedakan satu yang lain. Begitu juga dengan agama. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam NKRI.
Ya, saya lagi dikit ya. Salam warahmatullahi Sehat-sehat selalu Bang Suma Guru Saya Muda. dikit juga karena saya harus aktivitas juga. Jadi saya singkat saja. Saya mengikuti argumentasi Aderion sama Demian yang begitu berargumentasi tidak berjenis kelamin alias abu-abu, kanan kiri oke gitu ya. Dia